Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia di akhir zaman nanti, di akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Aku mau nanya lagi, Bang. Boleh, Jawab Islam. Boleh nanya lagi nggak? Jawab dulu itu, kenapa kalian disuruh makan daging manusia dan minum darahnya? Aku mau bertanya, bukan mau menjawab loh, Bang. Iya, jawab dulu itu. Tapi pertanyaan gua aja Bang nggak jawab. Kenapa daging babi diharamkan? Enak. Apa? Kenapa babi diharamkan? Dan suruhan keuangan ke pos 2 nggak mau super kontainer geser mobilnya ya. Geser mobilnya. Iya, keras kuping. User, Udah, lanjut yang lain. agama apa user? 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 Depa, selamat siang. Agama apa? Depa? Aku belum Dep, jawab Pak. loh, Bang. Kok Islam jawab itu pertanyaan si Paro. Di jalan udah Yohanes 6 dijawab sama Boru Sinaga bahwa babi itu kayak kau lehernya panjang katanya. Apa lagi? Ya, jawaban dari Al-Quran. lehernya nggak ada. Oh, lehernya nggak ada. Lehernya nggak ada. Jawab. Nih sekarang jawab pertanyaan si Paro di dalam Yohanes 6 nomor 53 sampai 56. Jawab dulu ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Ini. Kenapa kalian disuruh makan daging manusia? Kenapa? Udah, aku nanya yang lain lah. Aku nanya yang lain. Kalau nggak, Ini jawab dulu. Kenapa? aku nanya yang lain aja dulu ya. Ini jawab dulu. Kenapa kalian makan daging anak manusia? Kenapa? Kenapa babi disaksang itu kan enak? Kenapa diharamkan? Ini jawab dulu. Kenapa? Ini jawab dulu. Cepat jawab dulu. Jawab dulu. Turun aku. Jawab dulu. Kenapa? Kamu tahu nggak di dalam Bible di dalam Bible kalian itu babi haram. Bukan sama orang Islam aja yang haram. Di dalam Bible kalian juga haram. Imamat 11 nomor 7. Janganlah makan babi, binatang itu haram. Karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah biak nih ya. Aku tujuin datanya ya. Dan di oten-oten ya, bukan cuma di Islam. Di oten juga ya. Aku besarkan ya. Ya. Nih ya. Nih. Baca ini. Ya, Imamat 11 nomor 7 yang berbunyi ini ya. Malah ini lagi. Buntul. Nih, isinya ya. Janganlah makan babi, binatang itu haram. Di dalam Imamat 11 nomor 7. Ya, Oten ya. Nah, Oten, kau aja tidak mematuhi isi daripada Bible-mu, Oten. Jelas di dalam Bible-mu, di dalam Imamat 11 nomor 7, jangan makan babi, binatang itu haram. Paham kau, Oten? Paham kau, Sebenarnya Oten? kalau mereka yang nggak makan hama kan nggak hilang-hilang, bagus juga mereka makan. Jadi hilang hamanya. Drin, selamat siang. Agama apa? Driva, selamat siang. Agamanya apa? Driva. Dirva. Udah ke laut aja lah. Ntar aku cari lagi. Oke, Ten, naiklah, Ten. Aku padahal belum bertanya loh. Pertanyaan aku tuh coba dulu kalian, Oten. Tolong kalian perjelaskan kepadaku. Hakim-Hakim 19 nomor 24 sampai 25. Tolong, Oten. Ayo, Ten, tolong. Perjelaskan sama aku Hakim-Hakim 19 nomor 24 sampai 25. Sebenarnya kalau di dalam ilmu kedokteran ya, di dalam ilmu kedokteran masalah babi ini, itu babi itu kenapa tidak boleh dimakan ya? Kalau di dalam ilmu kedokteran itu 90% itu babi itu memiliki tentang ketubuhnya itu sama seperti manusia. Sama seperti manusia. Dan babi itu banyak mengandung cacing pita. Oke, Kaisar, selamat sore. Agama apa?
Lanjut. Kaisar. Muslim. Oke, apa yang mau disampaikan abang? Pingin denger aja yang kayak tadi itu, makanya rame. Oh, itu aja ya, di bawah aja ya. Ya, untuk sementara saya dibawa dulu. Ya, oke. Cuma nyimak dulu aja. Oke, siap. Yuk, Cuma Assalamualaikum. kesel aja dengar kayak tadi tuh bilang makan babi. Yusir, selamat siang, agama apa? Yusir, selamat siang, agama apa? Yusir. Ntar, kita naikkan dulu semua. Ntar ya, sabar ya. Baru Sinaga saya cari dulu. Susah kali ya, barang-barang langka ini sekarang ini. Mereka ini pada ketakutan ditanyain, makanya gak berani naik. Padahal pertanyaannya simpel aja. Ayolah Ten naik, coba jelaskan, coba terangkan, ya kan? Coba kalau naik itu kita diskusi. Waalaikumsalam, Fitra. Ayo Ten, nih Eni Julija, selamat sore, agama apa? Eni Yuliza. Mbak kalau nggak mau bersuara di bawah aja Mbak. Mbak kalau nggak mau bersuara di bawah aja Mbak. Mbak kalau nggak mau bersuara di bawah aja Mbak. Oke, Gafalda, selamat sore, agama apa? Kenapa pada dabling sih? Gafalda, selamat sore. Kok di mute? Gafalda, kalau nggak mau bersuara dibawa aja. Coba yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik, minta permintaan yang Kristen. Yang Kristen kalian naik, kalau cuma untuk mute, numpang tidur, mending dibawa aja. Oke, ini. Turun Dragon, turun Dragon. Aduh. Nggak tahu siapa yang naikkan itu, bukan saya naikkan itu. Kelamaan diturunin. Jangan ada Kena. musik. Kena? Enggak? Ya adalah, tapi untunglah. Oh ya. Kalau Sorry, bukan- kalau ada suara bukan saya lagi naikkan, itu lagi cari orang. kalau ada suara musik langsung diturunkan aja ya woi. Lagi di live-in ini, aku live-in. Walaupun situ masih ngobrol-ngobrol. bukan moderator. Khusus moderator di bawah, mohon maaf, jangan dinaikkan ya. Ini siaran langsung di YouTube loh. Ya, saya naik satu-satu, saya pantau. Ya, khusus moderator di bawah, mohon maaf ya. Betul, yang naik langsung mute. Betul. Ini moderator betul. Ayo Ten, yuk yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaannya. Kalian Sengaja bertanya dia kami tidak jawab. setiap naik room dia yang Iya, sengaja. jangan dinaikin si nama Daniel itu, jangan. Memang dia gitu, setiap naik musik. Mana mau dia diskusi? Di bawah Biar aja dia sosok jago. Biar hancur apa ini YouTube orang. Itu udah aku naikkan satu, ya aku tunggu dulu yang belum muncul itu. Ntar aku cek dulu lagi. Sambil nengok-nengok sarung tangan aku. Ternyata umrohnya pakai sarung tangan. Regar, selamat siang, agama apa? Regar Andi, selamat siang, agama apa? Nah, Selamat siang, Ya. agama apa? agamaku Ya, Muslim. Muslim. Ada yang mau disampaikan? Nggak usah lah kalian bahas agama di situ. Oh, Siap. ketahuan. Yaudah, kamu agamanya Iya, Islam Islam. kan? Yaudah, kalau kamu agama Islam, coba sholat witir berapa rakaat, Bang? Hah? Nggak usah lah kau. Sholat bahas witir agama berapa di situ. rakaat? Kalau Anda Islam, Jangan coba bilang jelaskan begini, sama begini, saya. begini. Sholat witir berapa rakaat? Hah? Sholat witir berapa rakaat, Bang? Halo?
Kenapa kau malu ngaku kau Kristen? Kalau kau malu punya Tuhan Bukan manusia, malu. jangan kau tuhankan. Nengok marga kalian Sampai itu kau kayak ngaku-ngaku bodak, kau kalian sudah Islam percaya di situ. segala. Yang baru Kalau silakan kau lah ini, malu, yang apalah yang kalau saya kau pernah malu ini. Tuhan kau manusia, jangan kau tuhankan, bro. Bukan gitu, ya. Tobatlah kau menuhankan manusia. Kenapa? Malu kau. Kalau kau malu punya Tuhan berkelamin, jangan kau tuhankan. Udah tahu berkelamin, masih dituhankan. Kayak mana itu? Namamu Yesus Coba, Sinaga. Yesus Ya, itu lupa. kan 100% manusia. Kau tuhankan. Kelaminnya kan 100% juga. Berarti kelaminnya itu Tuhan juga. Oh my God, kubayangkanlah kelaminnya itu Tuhan. Tuhan, kok elus-elus lagi dia. Kalau aku kan perempuan, gak apa-apa lah kudus. Terus. Gitu. Ini kalau laki-laki lah kan gak mungkin kok elus-elus kan. Gak mungkin kan. Gak mungkin kan. Kan 100% manusia kok Tuhan kan. Berarti Lanjut. kelaminnya itu juga Tuhan. Lanjut, Iya kan? lanjut. Coba. Regar, kau jawab dulu. Terus. Ya, jawab dulu. Kelaminnya itu Tuhan apa enggak? Jawab dulu. Lanjut. Ngomong aja. Jawab dulu. Kelaminnya itu Tuhan apa enggak? Jawab dulu. Lanjut. Terus, Jawab terus, dulu. terus. Kelaminnya itu Tuhan apa enggak? Ayo. Jawab. Kelaminnya itu Tuhan apa enggak? Baluap. Baluap. Keluar masa kasihnya. Enggak, aku kasihan. Namamu. Keluar masa kasih. Kok tahu enggak? Orang kau. Enggak ada apa mau Itu wajahnya itu. Iya, kafir, oten dia. Dia pernah naik ke tempat aku, oten dia. Ini, Pak. Oten. Udah ada otak kalian itu, tengok dulu namamu itu. Regar, dengerin. Tadi Merah sinyalmu itu SD. Merah sinyalnya. Itu SD. Ini Bung. Selamat siang, agama apa? Ini Bu, selamat siang, agama apa? Ini buncis. Daripada kau Mita daripada kau rekam ini secara langsung di YouTube ya. Ada 3 YouTube biar kau Baluap TV, Dalbo, Uti Natalia ya, secara langsung ya. Apa yang kau rekam capek? Kafir. Enggak bahas Kristen, enggak makan kitab Adi Anugerah apa jijik, kasihan. Kami itu makan, bukan kayak kau ya. Cuma aku nggak bisukan biar ada yang typing aja oten ya. Lanjut. rekam supaya ada data, laporkan Hesti Sinaga. Hai, rekam. Jangan sampai gak jadi ya. Kenapa jaringanku merah ya? Ngapain direkam itu? Kemarin itu udah terekam itu ada yang nginjak bibel, nggak dipenjarakannya. Kan itu beda. Itu beda, kasih tampar pipi kiri, pipi kanan, bebas bijak bibel. Jelas terekam itu, viral itu video dia. Sebelum diinjak dia olok-oloknya. Kadang bibel aku itu heran. Nggak dipidanakannya. Tapi gua dulu dengerin ya, Bang Faru, apa yang dilakukan mereka itu sama seperti yang mereka melakukan kepada Tuhan aja, digantung mereka bersenang-senang. Jadi hal biasa bibelnya diinjak, mereka senang-senang juga, hal biasa. Ya kenapa kita yang diancam mau dilaporkan, yang injak bibel Ya kan, mau Ten? dilaporkan? Kan aneh. Oten, Kalau nggak salah itu malah dijadiin saksi ya Bang Faruk ya, dijadiin Apa, saksi, Farah? Apa? dijadiin saksi malah ya. Bentar lagi jadi Tuhan gue rasain bro, jadi Tuhan. Iya, benar kan dia dijadiin saksi itu. Nah, iya. 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 jadi Tuhan Joten. Makin jadi lulus. Tinggal nunggu tangkapnya, tinggal nunggu tangkap kau Faruk.
yang kalau injak bibel yang injak bibel ditangkap. jadi yang injak bibel jadi saksi yang enggak. Bang Faruk, itu otaknya kemana gitu ya? Sebentar, ini udah panggil ya. RF agama apa? Mama tidur dalam di sana. RS agama apa? Halo, tadi kau siup-siup. Nah, udahlah, laut aja lah kau. Jadi kubayangkan lah ya, so, seandainya lah aku injak lah Bible orang gini, ku joget-jogetin ya kan. Terus aku minta maaf, ya kan. Rasa senang orang gitu ya. Wah si blokir, wah si Esti. Sekarang dia udah jadi pro Kristen. Rasa kayak gitu kali orang ini ya. Wah, nggak cukup itu, nggak cukup hanya dengan minta maaf. Itu harus murtad, baru mereka terima. Iya, itu harus ikut. Itu harus ikut ketika ikut joget-joget ketika mereka nyanyikan lagu rohani. Biar nampak toleransinya. Itu baru mereka terima. Kalau itu nggak mau ikut joget-joget nyanyi lagu rohani, maka itu akan dilaporkan. Oh iya. Mau nggak? Yaudah Yang aku kasih nyanyi lagi lah. lagu rohani. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bang IC Premium. Astagfirullahaladzim. Bang Aduh. IC Premium. IC Premium. IC Premium. Kalau Bang. naik jadi berhala mendingan kalau di bawah aja lah ditanya Ini si dipanggil. HTB taping di barisan sakit hati sama logika, kasihan. Untung logika tetap teguh. Iyalah, udah nyanyi-nyanyi gereja di sama kalian kan? Udah nyanyi-nyanyi gereja di sama kalian kan? Udah tanda-tanda itu. Udah tanda-tanda itu. Wah itu lucu. Aduh, dading. Dabling. Gak Udah joget-joget sama Lina Wijaya itu. Mantap Iya. itu. Ambil aja tuh. Enggak ada sakit hati. Kalian kalau dijak Bibel, kalian enggak kalian tangkap. Kalau Bang Faruk, tangkap Faruk. Sapam rumah sakit. Kalau si Bang Esti, Jimba. rekam. Pak Jimba. Transeti. Pak Jimba Situmorang naik Pak Jimba. Pak Jimba ini pernah diskusi sama Bang Faruk ini Pak Jimba ini. Naik Pak Jimba. Pak Jimba Situmorang naik Pak. Naik Pak Jimba. Jimba Situmorang naik Pak Jimba. Pak Jimba Situmorang. Naik Pak Jimba. Bang tolong mute bang, itu kena kali dia. Aduh. Pak Jimba, Bang Faruk. Suara aja langsung apa dia? Copyright. Udah ajukan itu, udah kirim undangan itu Pak Jimba. Tinggal diterima saja undanganku Pak Jimba. Kayaknya Bang Faruk kenal ini sama Pak Jimba ini. Coba Bang Faruk tengok data ya. Masih Isap ada kok nggak? Faruk. Faruk udah isap kok. Rekam supaya data lapor Hesi Sidaga. Rekam aja sedang yang rekam aja lapor ya. Siapa tahu bisa kau jadi kasih logika ngijak Bibel, kau jadikan saksi joget-joget ya. Rekam aja ya. Nggak usah kau nonton YouTube-nya, kau rekam aja ya. Bentar ya, masih ada nggak videonya ya? Kenapa lah orang ini kalau naik langsung itu ya? Mak, selamat siang, agama apa? Mak, Maeha. Wah, ini yang makan dedak banyak. Ini ambil lah, Esti. Makan dedak banyak orang maju situ. Ah lu. Ini aduh. Aduh, Parok lah tuh parok itu parok. kebanyakan makan dedak dia itu. Kalau datang saya kenapa pada kucar kacir ya?
Aduh. Kau cerdas Oke, karena kau tahu orang Majus, ngomong Bang apa, Majus. kau tak ngomong Bang jawabnya. Majus. Tahu kau. Bang Majus, Belum apa-apa kau udah maki-maki. Aduh, Sinaga. Bang Majus. Sinaga. Bang Majus, tadi kan Bang Faruk tanya ke temanmu, saudaramu seiman, kenapa kalian dianjurkan makan daging manusia dan meminum darahnya, Bang? Dalam Yohanes 6:53-55, Bang. Itu kan bahasanya majasnya Yesus. Janganlah begitu. Coba abang sebutkan ya disiplin ilmu dalam memahami Bible untuk mengetahui bahasa majas disebut dengan disiplin ilmu apa, Bang? Gini loh, itu kan bahasa rohani. Maksudnya Yesus itu Bang, kan di toh ayat muridnya sekarang gini loh, toh di nomor muridnya nggak ada yang makan 55-nya, daging Bang, manusia di nomor kan. 55-nya Bang Majus dikatakan sebab dagingku adalah sebenar-benarnya makanan, darahku sebenar-benarnya minuman. Iya. Sebenar-benarnya katanya, Bang, bukan Di majas mana atau itu? minuman. Oh, tunggu aku buka ya. Masa abang nggak tahu sih? Coba. Ini ya, tengok ya. Nih. Nih Bang, nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah, di sini dikatakan majas perumpamaan atau benar-benar, Bang? Benar-benar. Benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Di sini dikatakan benar-benar, Bang, bukan perumpamaan, Bang. Iya, benar-benar itu apa namanya makna rohaninya di sini. Yesus kan mengajarkan ajaran rohani. Gak ada di situ tulisannya makna rohani, Bang. Iya, jadi Yesus itu mengajarkan pengajaran rohani, Pak Rum. Gak Buktinya, ada di situ kata-kata sekarang rohani. begini, iyalah. Enggak, sekarang begini. Terus, enggak, sekarang begini. Sunat rohani. Pesan Iya, rohani, kita sunat. Iya, iman Yesus itu rohani. mengajarkan rohani. Ajaran rohani. Ada, Bang. Bang Majas, Orang Bang Kristen Majus, itu Israel rohani. Sunatnya Nggak ada rohani. Bang Majus, di situ nggak ada tertulis kata-kata rohani loh, Bang Majus. Iya, tapi ajarannya itu ajaran rohani. Allahnya roh. Oke, sekarang gini, Menyembah Bang. dengan roh. Iya. Ya, Abang sunat sebutkan, rohani. Coba abang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan pengajaranku adalah pengajaran rohani. Silahkan, Bang. Loh, itu yang ajarannya itu semua ajaran rohani. Allah itu adalah Allah roh, sembahlah dia di dalam roh. Loh, sekarang begini, Allah itu adalah roh, sembahlah dia di dalam roh. Kan itu ajaran rohani. Oke. Nah, Sekarang terus apa lagi? Siapa yang menginformasikan kepadamu bahwasanya ajaran Yesus itu adalah ajaran rohani? Siapa? Yesus. Di mana tertulis? Ya itu tadi, kita itu harus mengajarkan hal-hal yang rohani. Sekarang kutanya, siapa murid Yesus yang makan daging manusia? Coba kutanya. Sekarang kutanya kau Paruk, siapa murid Yesus yang memakan daging manusia setelah Yesus mengatakan demikian? Oke. Atau Ku jawab, orang ya. Israel yang makan daging manusia dan minum darah? Oke, ku jawab, Bang, ya. Ya. Oke. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain mendatangi kubur Yesus pada hari yang ketiga, di situ didapati mayat Yesus tidak ada lagi. Ya, terus Dan dimakan. Maria Magdalena berteriak, Tuhanku telah hilang, Tuhanku telah hilang. Ya kan? Dimakan. Dengar dulu. Sesaat setelah itu, muncul Yesus di Iya. luar dari kuburnya, di dekat Iya. taman dari kubur itu tadi. Yang jadi pertanyaan, kemana mayat Yesus, Bang? Ya sudah bangkit lah. Loh, tapi dia bangkit dengan tubuh yang baru. Iya, jadi tubuh yang baru itu. Iya, tubuh yang lamanya kemana? Iya, berubah mungkin. Mungkin. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kok Sekarang mungkin? di mana ada siapa? Siapa Kemana tubuh yang lamanya, sejarahnya? Bang? Bisa Dia kan jadi bisa. curiganya, Bang. Di situ kita curiganya, Bang, hilang tubuhnya, Bang. Nah, ya Hilang. udah curiga, kalau curiga ya ternyata hak Bang kau Faruk, itu kalau curiga. 3 hari bisa nggak Udah, tubuh itu kau hancur? curiga itu hak kau. Gimana, Bang Datuk? Kalau 3 hari bisa nggak tubuh itu hancur?
Habis. Nggak bisa. Nggak bisa 3 hari, nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa Udah, kan? kau jangan melompat-lompat, Faruk. Siapa yang makan daging manusia muridnya setelah dia mengajarkan begitu? Ayo. Masalahnya mayatnya hilang loh, Bang. Udah, masa Mana dimakan? mayatnya? Nah, terus kalau dimakan murid-muridnya siapa nama yang di mana ada tertulis? Nah, abang yang bilangnya. Yesus. Abang yang bilangnya. Lah kau yang bilang. Bukan Katanya Bang Faru yang bilang. ini berarti kau Dimakan menggabung-gabungkan. murid-muridnya katanya. Dimakan murid-muridnya dia ngomong ya. Ya selesai. Tuh Fix kan, ya teman-teman ya. takut dia, Selesai takut Bang dia. Dato ya. Selesai Bang Dato ya. Dia, pulangkan. Terus habis dimakan dikit. murid-muridnya. Udah itu dikit. Orang Majus yang mengatakan selesai. Oh kan? Selesai dah. Enggak ada Begitu dia. Koyo ini eda-eda kau kulihat. Jadi tubuh yang lama itu 3 hari itu Ya. dicaplok ayam rupanya. Ya terserah itu Caplok ayam. pemahamannya Masa Quranmu. 3 hari tubuh yang lama Yesus bisa Udah, hilang. tadi, ya udah aku jawab ya. Jadi udah dapat nggak jalur nabinya tadi itu? Waduh. Jalur kenabian tadi udah dapat nabi. Iya, kenapa ini? Enggak, masalah ini dulu. Jadi tubuh lama Yesus ini kemana? Dia kan udah bangkit katanya. Tapi tubuh baru yang bangkit. Bang Dato. Tadi kata si Majus dimakan murid-muridnya loh, Bang. Waduh. Kan tanda Ini tanya. ini ajaran nih. Yohanes 5:30, udahlah, ini Yohanes 6:53. Ini Ya. berlawak-lawak ini nggak bisa ini berapa ini? Tidak, Yohanes Udah, 6:53. Barang siapa yang tidak memakan daging anak manusia dan meminum darahnya. Ya, siapa yang di ayat memakan 55 ini daging? katakan, sebab Siapa dagingku murid Yesus adalah yang benar-benar memakan makanan. daging manusia, Datuk, katanya si Paru. Kan katanya ajarannya Yohanes 6:53 kan 55. katanya si Faruk, orang Kristen itu diajarkan Iya, makan daging. Yohanes 6:55. Nah sekarang Yohanes siapa 6:55. orang Kristen di dunia ini atau murid Yesus yang mengajar Yohanes 6:55 coba dibaca. Sebutkan Faruk, udah kau diam. Yohanes 6:55 coba baca. Sebutkan dulu. Ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan Iya. darahku adalah benar-benar minuman. Iya, Nah, itu. setelah Yesus mengajarkan Nah, itu. demikian, siapa yang Iya, memakan iya. dagingnya? Waduh. Iya, Jadi tanggung kemana jawab daging? dong kalian. Kemana tubuh Yesus? Yesus yang lama setelah kemana? diajarkan begitu, Aduh. siapa Yesus yang benar-benar siapa murid Yesus yang benar-benar melaksanakan makan daging manusia? Ayo. Barang siapa yang tidak makan daging anak manusia, ya, dia tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Nah, Yohanes ya. berarti itu kan Insiden, ada wah, maksud. dalam perang salib itu. Insiden kanibalisme dalam perang salib. Wah, bahaya ini. Insiden kanibalisme dalam perang salib. Waduh. Udah dibawa kemana-mana. Waduh. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 5 nomor 6555. Faruk, kau ingat nggak dukun as di Medan? Faruk, yang makan daging manusia. Itu orang apa itu? Bukan orang Kristen ya. Sumanto Kristen tuh. Halo Faruk, Oh ya, Sumanto makanya Kristen. Sumanto itu orang apa itu? Kristen. Dia Kristen. Kristen. Karena Ada di orang Bang. Barat Kristen itu. sangat menyadari kejahatan yang mereka lakukan dalam perang salib. Ya. Ada pula yang menduga bahwa peristiwa kanibalisme Faruk ini. Kanibalisme Yang tersebut bermutu lah dulu kau, ternyata Faruk. ada Faruk. kaitannya dengan permainan Gini loh, taktis yang direncanakan untuk Ini memberikan loh, keunggulan Faruk, bersuara kau kepada bermutu musuh. dulu kau kalau diskusi. Dari tadi kau ngerumpi nggak ada orang Kristen, kau Aduh. bermutasi liar. Ada orang Kristen, kau berlawak-lawak. Detik News. Nih Detik News. Iya, coba Ini seperti ini. tadi aku bermutu menanyakan menurut surat An-Al-Kabut ayat 20 Tentang pasukan kanibal, Ya. apa tuh? Ini menurut Yesus ya. Siapakah Bagaimana yang mau layak dijawab orang Bapak si menjadi Paulus nabi? saja pun kau yang nggak tahu, Bapak si Paulus siapa kau nggak tahu, udah nggak usah dijawab Kan lagi. Bapak si udah Paulus kau nggak tahu semua sampai datuk-datuknya, tapi kau Kelaparan bisa melanda nggak jadi bahkan sejak saran? sebelum
mereka berhasil menggempur sebelum Enggak, sekarang korban begini. makanan ini. Udah, kamu tadi itu 1-0, ajaran Bible itu ajaran Bible itu Bang Faruk. Yohanes 6:55. Tadi 1-0, 6:53. Ya, barang Artinya, siapa yang tidak di dalam memakan daging surat- anak manusia Ini loh. dan meminum darah Jadi, anak manusia, enggak, Dato, dia tidak akan punya hidup yang Dato, ini kekal. bantu Begitu dulu si kata Faruk. Yesus. Si Faruk bantu dulu. Tadi dia udah angkat bendera aduh. Al-Kabut ayat 27. Aduh. Ya. Ya. Coba Itu carikan dengar, dulu ini ya. Nats Ya, yang mengatakan Aduh. ada keturunan Nabi. Itu Nabi bahkan memakannya Ismail sebelum yang jadi daging itu matang. Nabi. Waduh, kurang ajar nih. Iya. Pantas ajaran kanibalisme itu di Bible. Iya, nggak apa-apa lah. Ajaran Bible nggak apa-apa Iya, juga. nggak apa-apa. Itu tafsiran kau. Sekarang kita ke tempat kau dulu, Bang ya. Dato, jangan dijawab. Dia nggak tahu ayat si Paulus, dia pun nggak tahu, nggak usah dijawab. Kita istilah Nabi Muhammad ayat si Paulus aja Iya yang kan, nggak tahu, nggak usah kalau Si dijawab. Paulus anak ini, kabut kalian, ya, Paulus- ajaran Biblenya ini kan di dalam Gini Yohanes loh, 6:53 kalau di dalam situ anak kabut dikatakan kalian, ya, Paulus barang itu siapa memenuhi yang syarat tidak memakan menjadi daging anak ini dengar dulu. karena Maka kata Yesus kepada keturunan mereka, orang Benjamin. dengar. Ya. Siapa bapaknya? Jadi, Siapa walaupun bapaknya? kau tidak tahu namanya, Siapa tapi bapaknya? ada kata kunci di situ. Siapa Dia bapaknya? keturunan Benjamin. Siapa Benjamin bapaknya? itu salah satu suku Siapa dari nama bapaknya? Yakub. Ada Yohanes Ya, Zebedius. jadi Yakub itu Ya, Yohanes memenuhi Zebedius. syarat Yohanes Zebedius. Al-Kabut Ya. ayat 27. Sekarang siapa bapaknya? Nah, Siapa bapaknya sekarang- Paulus? Siapa bapaknya Kalau Paulus? Nabi Muhammad memenuhi Siapa bapaknya syaratnya. Paulus? Enggak. Siapa bapaknya Paulus? Nggak perlu itu karena Siapa dia udah perlu? tahu sukunya. 14 buah Jawab. kitab. Itu. Aku Enggak. bantu jawab. Karena Aku bantu dengan jawab. sukunya Bapaknya si itu, Paulus, Dato. gini loh, Bapaknya di Paulus, Al-Kabut Baluap. itu hanya Oh, mengatakan bapaknya Paulus dari Baluap namanya? keturunan Iya, Yakub. Baluap. Dah, ada Oh, jawab. Banuap nama Bapak Paulus. Ya, Baluap. Ishak, Yakub dan Ah. Ibrahim. Nah, Ismail nggak disebutkan di situ. Aduh. Mana cari? Jadi walaupun kau tahu nasabnya dia sampai Ismail, Aduh. tetap aja nggak memenuhi syarat. Oke. Begitu loh. Diam ya. Yo, cari. Diam ya. Diam ya, Yo. diam ya Jus ya. Ya. Di dalam surah Ya. Al-Fatih ayat 29 Allah langsung yang mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Muhammad Rasulullah. Sekarang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan Paulus Rasulku atau utusanku, silakan. Berarti bertentangan dong. Ya kontradiksi dong. Di sana dikatakan hanya dari rasul ini. Ya jawab. Berarti lupa Allah kamu. Jawab. Mana dalilnya? Nggak perlu Rasulullah. lagi pakai Mana nasab. memenuhi syarat? Nggak perlu lagi pakai nasab. Allah langsung yang menyatakan Muhammadur Rasulullah. Di Allah mana langsung dalam dikatakan? surah Al-Fatih Allah langsung mengatakan Muhammadur Rasulullah. Sekarang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan Paulus Rasul Mana Yesus. dikatakan dia nabi? Mana? Padahal Mana? Ismail itu nggak boleh menurunkan nabi. Mana? Dari Ankabut itu ya. Nangis kah? Surah Ankabut itu Tengok nabi nih, jalur tengok nih. kenabian itu hanya Tahu. dari Ibrahim, Ishak, Tengok Yakub. ini. Tengok nih. Mana? Baca, Hmm. ya. Muhammad adalah utusan Allah, kata Allah. Mana Dan orang-orang itu? yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang Surah kafir. berapa itu? Surah berapa? Nah, mana? Coba bacakan artinya. Bahasa Arabkan dulu ya. Ku Arabkan dulu. Ya. Muhammadur Rasulullah. Jelas nama Nabi di sini ya. Muhammadur Rasulullah. Jelas ya. Artinya Mana? Muhammad Baca dari awal. Allah. Baca dari awal Muhammad- itu artinya di atas. Jangan itu. Baca Baca di ini. atas. ini latinnya. Ini aksara Arab yang dilatinkan. Ketika dibaca Oke. bahasa Arab. Baca dari bawah bahasa Gak akan Indonesianya. ngerti kau ini. Makanya aku kasih kau Ya bahasa udah bahasa Indonesianya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ya, sekarang gini, ya,
Seiring karena sudah Dari ada mana? langsung. Enggak, dari mana dia bisa jadi? Dari mana dia mengatakan itu? Seiring karena sudah ada legitimasi langsung dari Allah yang menyatakan Nabi Muhammad SAW adalah Belum utusan diangkabut kan Allah. nggak boleh ada keturunannya Ismail. Oh, nggak ada. Oke, di Ankabut berapa? Ada nggak tertulis di situ? Tidak boleh di luar dari keturunan Ishak Yakub jadi nabi. Ada nggak? Ada nggak kata-kata itu? Nggak ada. Sebentar, berarti ada indikasi bahwa Muhammad bukan keturunan dari Ismail. Sekarang gini. Enggak, berarti Sekarang gini. enggak Biar boleh gini, aja gini, sih Mas. sebenarnya, Faruk. Bagus, biar seimbang diskusi kita. Coba kau sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan Paulus adalah utusanku atau rasulku. Di mana? Di mana? Di mana ayat dalam Muhammad Bible di mana tidak Yesus keturunan. mengatakan Paulus itu adalah utusanku di mana? Ya, berarti Muhammad bukan keturunan Ismail. Di mana tertulis dalam Bible bahwasanya Yesus itu mengatakan Paulus itu adalah utusanku di mana? Sebentar, Kisah Para Rasul 95. Oke, ingat teman-teman ya. Kisah Sebentar. KPR 95. Sebentar ya. KPR 5 ayat 9. Ya, coba kalau nggak salah ya. KPR 5 nomor 9 ya. Coba yang bunyinya begini. Si Ananias dia nanti akan Udah nggak usah ini. Sebentar, apa katanya sih? Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Bukan. Tapi KPR 59. Iya, salah, sebentar. Tapi KPR 59. Cari dulu datanya. Cari dulu. Sebentar, Bagus. kau yang bilang itu tadi. Loh, sabar, cari dulu. kau. Ya, cari datanya Bagus. Iya. Tadi Satu kata jam. berarti tadi Muhammad bukan keturunan Ismail ya. 2 jam kemudian. 3 jam kemudian. Bentar. Sampai Aku opini mau ngambil handphone dulu. Sabarlah 100 kau. tahun kemudian. Kisah Para Rasul jika ya. 1000 tahun kemudian. 100.000 tahun kemudian. Setelah setengah hari sebelum kiamat. Sampai opini gondrong pun dia ada itu. Bintang Fajar Ah, atau tadi Bajur, juga kau jangan lari lama kau kok. ya. Jangan lari ya. Ya. Jangan nanti rasa kau 1 jam diturunkan, nggak ada. Sebentar. 2 jam kemudian. 3 jam Enggak. kemudian. Tadi juga kau lama kok. 10 jam kemudian. 100 jam kemudian. Bentar, Ananias inilah Kisah Para Rasul 9. Iya, nomor. Sebentar, ayat 5 atau ayat berapa? Oke, selagi cari ayat aku sapa dulu. Januari Eliasabeth, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ganti-ganti nama pula kau baluap. Ruby pula kau buat jasar kau baluap. Waalaikumsalam. 10 jam. Oh enggak, Kisah Para Rasul ayat 15, 9 ayat 15. Oke, ingat ya teman-teman ya, Bang Faruk bertanya kepada dia, Ya. sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan, ya, Paulus adalah rasulku atau utusanku. Ya, Ternyata si ini Majus ya, memberi, ini. tunggu dulu, Tadi. buka. Ternyata si Majus memberikan surat Kisah Para Rasul di mana surat itu ditulis oleh Lukas, ya, setelah hampir 1 abad Yesus diangkat Udahlah, ke langit. nanti itu temanya beda. Tahu juga Isa ditulis Allahmu 6 abad setelah Yesus ada. Yesus Ya, sendiri aja sama nggak kenal aja. surat Kisah Para Rasul. Sekarang Lukas sama Yesus Allahmu, aja nggak kenal sekarang surat Lukas Kisah sama Para Rasul. Allahmu mana lebih penting? Yesus aja pun nggak kenal surat ini Kisah Para sekarang Rasul. Allahmu menulis kisah Tapi Isa nggak apa-apa lah. 6 Udah abad jangan nangis lah setelah- kau ah. Ya, kita Udah, baca ya. Jangan nangis lah kau ah. Udah, Tetap kita buka baca ini, dulu, jangan kita nangis lah baca. kau. Jangan nangis lah Ya. kau ya. Kau yang 6 abad kau percaya yang 100 tahun. Tetapi nggak firman Tuhan kepadanya, pergilah Ya. sebab orang ini adalah alat pilihanku. Alat Ya. bang. Alat, iya rasul itu alat. Alat Iya, alat pilihan bagiku alat untuk pilihan bagiku untuk memberitakan memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa. Bang, Iya, makanya.
Nah kalau Muhammad ada nggak dia dipilih untuk ke bangsa-bangsa? Mana ada? Alat kok, Bang. Dia Emang hanya alat. untuk orang Mekah baru. Oh gitu, alat. Hah? Ya iyalah alat lah dia. Aku nanya rasul loh bang, bukan alat loh bang. Iya Rasul itu alat. Rasul. Ya iyalah alat untuk menyebarkan dakwah. Rasul alat weh. Itu Rasul apa? alat. Ya udah ada ya. Oke, Nah, dengar sekarang ya, ini, dengar udah ya, dengar ya. ada. Dengar Majus, Nah, sekarang Majus, dengar gini. Majus. Tadi Dengar Majus. Ya, original Bible kalian itu adalah bahasa Yunani. Dengar dulu biar dapat poinnya. Belajar menghargai Diam tamu. dulu. Diam dulu. Belajar Original menghargai Bible. tamu. Ya. Dengar dulu. Aku udah nunjukin lo tadi. Dengar dulu. Dengarkan dulu, dengarkan Dapat dulu. poinnya. Tadi dikatakan Dimit dulu, dimit dia, dimit dia apa moderator? itu syarat Moderator, untuk dimit jadi dulu, langsung nabi. ngomong aku. Dimit dulu moderator. Oke. Kata Syarat untuk rasul jadi di nabi. dalam terjemahan Bible, dimit dulu moderator. Kata rasul. Syarat untuk jadi dalam- nabi tadi diam ada dulu. Dimit aja deh terus teman-teman, biar dapat poinnya. Ada Untuk 3 edukasi kita orang. semua di sini ya. Kata rasul di dalam original teks Dari Bible Ibrahim. itu adalah apostolos. Apostolos. Dari Rasul itu Ibrahim. apostolos. Sekarang kita buka data tadi teman-temannya. Apakah alat itu ketika dikembalikan ke original teksnya tertulis apostolos? Dengar ya. Kita tengok ya. Biar kita buktikan kebohongan dari si Majus ini tadi. Si pendusta ini. Apostolos. Rasul itu bahasa Yunaninya apostolos. Ini dia ayatnya teman-teman. Lihat. KPR 9 nomor 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat. Iya, orang ini adalah alat. Ya kan, kita buka. Kode berapa alat? Ini alat ya. 4632. Apakah tertulis apostolos? Jreng 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 jreng. Skeusos. Yang artinya benda. Benda we benda. Benda ini benda. Ya kalau itu kan dipenggal-penggal bukan menjadi begitu caranya. Harus satu kalimat kau bikin. Aku Ya kalau tanya begitu-begitu nggak apostolos. bisa lah. Yang ku tanya itu apostolos, dikasih dia benda. Kalau mengartikan itu harus semua kalimatnya kau angkat. Ya Iya, kalau ini kan begitu satu nggak kalimat, bisa. oke. Ya kau juga Oke, kalau tenang nanti ya. nanti kita artikan kau begitu ya nggak bisa. Harus satu kalimat itu kau angkat. Tadi kan kau bilang alat itu adalah rasul, ya kan? Iya. Kata rasul. Tapi di jangan dalam satu-satu original kata teks begitu. kalian, itu Faruk. apostolos. Jangan kan? jadi bodoh lah. Iya, tadi kan Harus kau kau bilang alat angkat semua kata-kata itu, kalimat itu, dan kau terjemahkan. Aku nanya Bukan satu-satu apostolos, begitu. kasih dia. Ya kalau begitu kau nanti kau juga bisa nanti ku artikan. Iya kan? Ini teman-teman, lawak-lawak memang si baju Sinda. Ya kau yang lawak-lawak. Ini. Aduh. Coba Nah, ini artikan, ya, coba KPR angkat dulu, 9 nomor coba 5. artikan dulu semuanya. Udah. Ada Artikan nggak? semuanya? Oke ini. Ini ya. Artikan semuanya. Ini kuartikan Angkat ya. dulu dari mulai semuanya, tetapi. ya. Iya, dari tetapi ya, tetapi. Iya. Oh, bentar ya. Bentar dulu, ambil kopek tuh, bentar. Jadi Diam, ketahuan diam, ya diam, tadi diam, Muhammad, diam, ketahuan diam, ya diam. Muhammad tadi bukan keturunan Ismail ya, karena nggak bisa ya. Dia harus keturunan Yakub itu Tengok ya. supaya bisa jadi rasul. Ya, ya, tetapi D. Ya, bahasa Yunaninya D. Sudah. Firman ini epo. Iya. Ya, epo. Ya. Udah. Tuhan ini theos. Oh, di sini Tuhan Kyrios. Iya. Ya, Kurios. Udah. Kepadanya tertulis pros. Hah? Pros. Mana? Ini Iya. udah. Sekarang pergilah. Ini pergilah kan? Pergilah. Tulis dulu semuanya, baru nanti kau googling, masukkan ke dalam Google. Apakah sama artinya? Poreumai, perumai ya. Ya. Udah. Pero Udah kau tulis ya. mai. Udah.
Nah, ini sebab Houthi. Ya. Ya, Houthi. Hmm. Ini orang ini, ya kan? 3778. Houthos. Ya. Houthos. Sudah? Adalah Alat bagiku. Amy. Ya, Amy. Dah. Ini alat, ini yang lucu ini. Ya, alat. Ini alat ya, ini alat ya. Alat chaos ya. Artinya nih, bejana. Apa? Benda, bejana, alat Udah barang. alat aja ambil, alat aja ambil. Ah, udahlah nggak tahan aku. Udah, habis itu gabungkan, masukkan ke Google Translation. Apa nggak sama? Ya berarti nggak berani kan? Makanya. Ketawa-ketawa aja kau. Nggak tahan aku, nggak tahan. Udah kau gabungkan aja. Makanya bukan begitu berbahasa Indonesia, Udah. Faruk. Udah. Malu sendiri dia. Malu sendiri dia. Nggak berani dia. Udah, apa yang kau tulis tadi, masukkan ke Google Translation. Ya, satu kalimat semua yang panjang tadi. Apakah sama dengan artinya itu? Kalau nggak marah Perabot rumah pelanggan. tangga. Makanya kau jangan kau lawan-lawan aku, Faruk. Aku nanya Rasul tuh. Kau tulisnya kalau perabot rumah tangga. berlogika. Ya, oke. Sekarang ya kita translate ya. Ya Indonesia Yunani. Tengok ini ya. Nih. Ya, kita Enggak, tulis di sini kau semua kalimat itu, kamu kalimat utusan. Atau Utusan. gini deh, Apa bahasa kau copy, Yunaninya? gini aja, Faruk. Kamu Utusan, copy paste, ya. sebentar. Kamu Angelia ini Foros. caranya. Angelia Foros, Kau copy ya. paste dulu. Ini bukan alat bangunan ya, bukan alat dapur ya. Iya, sebentar. Kamu paste dulu. Sekarang Rasul. Satu kalimat Ya. itu. Rasul. Ya, ayat 9 ayat 15. Kamu masukkan aja Google Translation. Rasul apostolos kan? Bahasa Yunaninya Rasul apostolos bukan? Apostolos kan? Ya, oke. Sekarang jika kau katakan alat di sini adalah rasul, mana dia yang alat tadi ya? Jika kau katakan alat di sini adalah rasul, harusnya original teksnya tertulisnya apostolos. Bukan begitu Betul, maksudnya. Majus? Alat itu Betul, apa Majus? maksudnya? Bukan terjemahan Nih, tadi kau Majus. bilang. Aduh, kau Mana ini longor perabot kali rumah kau. tangga yang muncul? Kan kau bilang tadi beda dengan arti di situ alat dengan maksudnya. Di situ maksudnya alat itu dia sebagai rasul. Tengok ini. Bukan arti alat di situ. Aduh. Ini perabot longor rumah kali tangga lah kau. ini, Majus. Faruk. Perabot rumah tangga ini, Majus. Aduh, di situ alat apa fungsinya alat di situ? Bukan arti. Yang namanya perabot rumah tangga, kalau dia wajan untuk masak, kalau dia sendok nasi untuk makan, kalau dia kuali untuk masak nasi. Yang kutanya itu rasul atau apostolos. Kok kau kasih pula alat rumah tangga cuman? Kok perabot rumah tangga pula yang kau kasih? Sampai Upin Ipin Gondrong pun gak ada itu. Yesus mengatakan Paulus itu rasulnya atau apostolosnya, gak ada itu. Gak ada itu. Kelebihan kalian bisa teka sampai tegang urat, bisa kalian teka. Itu nih kelebihan kalian, sampai tegang urat pun kalian bisa teka. Udah jelas original teksnya itu tertulis skewos bukan apostolos. Yang jika rasul harusnya di dalam original teks itu tertulisnya apostolos bukan skewos. Kalau skewos itu alat dapur bang, aduh bang. Aduh, rasul berubah menjadi alat dapur.
Aduh, centong nasi. Centong nasi lagi mas apa lagi? Ya aku nggak panik loh. Apa gimana ya? Demi menjaga harga diri klien bang, makanya gue turunkan dia. Masa Rasul centong nasi bang? Bukan panik, aku menjaga harga diri klien. Masa Rasul berubah jadi centong nasi? Enggak. Jadi pauk, jadi kuali, jadi wajan, tertulis skewos, bukan apostolos. Kalau memang menyatakan mengarah kepada Rasul, harusnya apostolos bukan skewos. Paham nggak Glenn? Yang cerdas sedikit lah ya, yang cerdas lah, biar laku maduku. Oke. Yang nggak makan dedak silakan nak ya, yang nggak makan dedak ya. Tangkap Faruk kan, main tangkap kan. Ifran sini lah, baru gitu udah main tangkap. Itu kemarin yang nginjak Bible nggak kau tangkap bang. Aku cuman membuka Biblemu aja, aku membaca Biblemu mau kau tangkap. Yang nginjak Bible nggak kau tangkap. Enggak aja, janganlah gitu bang. Aku jualan madu kalian tangkap. Jadi aku mau ngapain ini? Cobalah. Oke, Diana selamat bergabung. Kakak Diana. Kak Diana. Kak Diana. Kak Diana. Alat dapur. Aku nanya Rasul alat dapur dikasih dah. Yang ku tanya apostolos. Dia mau masak baru. Bang Faru dia mungkin mau masak, makanya dia jemputin alat dapurnya. Iya lucu kali orang ini kan. Fokus kerja security, jangan korupsi waktu. Aduh, kali. Itu suara musik dari mana Bang Faru? Siapa itu di mute Bang Faru? Suara musik, lagu-lagu itu. Turunkan aja kok nggak ada. Oke Kak Diana, selamat bergabung Kak Diana. Dia Rasul atau Koki? Mungkin bang belum 577. Koki dia Koki. Bang Faruk harus berpihak dulu ke Oten biar nggak ditangkap. Enggak, bukan cukup berpihak bang, harus ikut nyanyi-nyanyi lagu gereja. Ya kan? Harus ikut nyanyi lagu-lagu rohani biar nggak ditangkap gini. Ya kan? Gitu caranya, nggak cukup minta maaf. Harus ikut nyanyi-nyanyi rohani. Enggak aja. Orang nginjak Bible nggak kalian tangkap, enggak aja. Kalau kayak gitu mending aku ditangkap. Jangan kerja security. Fokus kerja security, jangan korupsi waktu. Aku udah pulang. Hari ini aku setengah hari. Kamis, Jumat, Sabtu aku tuh setengah hari. Ya jam 2.15 harusnya aku sudah pulang teman-teman. Cuman ya untuk menghibur teman-teman di sini, Bang Faruk belum pulang. Harusnya dari setengah 3 tadi aku udah bisa pulang ini. Ya dari jam 2 tadi aku udah boleh pulang. Udah pulang aku ini. Ya untuk menyenangkan kalian, ya kan, menyadarkan kalian yang tidak waras lagi. Aku tetap di sini gitu loh sampai jam setengah 4 ini, cobalah. Kan royal kali aku sama kalian masalah waktu kan. Itu pun mau kalian tangkap juga lagi ya. Jam 2.15 aku harus udah pulang. Karena apa? Aku masuk jam 6.15 bang. Jam 6:15 aku udah sampai di sini bang. Udah sampai aku di rumah sakit ini bang. Jadi jam pulangku itu 2.15. Selesai Jumat tadi sebenarnya aku udah boleh pulang. Cuman karena aku tahu teman-temanku yang Kristen ini kan banyak yang fans sama aku, banyak yang sayang sama aku, kan banyak yang ingin melihat aku. Maka aku nggak pulang, meskipun kalian nggak berakal. Ya, aku masih menghibur kalian di sini. Itu pun kalian maki-maki aku. Udahlah aku
royal waktu. Saya dulu di majikan yang dulu berjilbab juga saya boleh. Udahlah, aku royal waktu sama kalian. Meskipun aku sudah jam pulang, masih juga aku mengudara buka live sama kalian. Masa mau kalian tangkap? Si kawan itu nginjak bibel, mengolok-olok agama kalian dulu, pargoi-pargoi dia menjadi Tuhan kalian. Setiap malam dia dapat jutaan, ngomong langsung sama aku. 1,5 tahun itu dibilang dia. Jadi dulu Tuan Tungki aku bilang. Waktu kau, yang musik siapa musik? Waktu kau mengolok-olok Kristen dulu, berapa lah kau dapat? Aku bilang. Ya lumayan bang, berapa? Satu malam aku bisa dapat 1.800.000. Wow. Kemana uangnya kau bikin? Kau bilang. Kemana uangnya kau bikin? Gak kerja aku bang, 1,5 tahun itu gak kerja aku, kata dia. Itulah aku bikin makan, ya kan? Heboh, poya-poya lah mungkin ya kan? Tiap malam dapat jutaan dia ya kan? Dari mengolok-olok Kristen dulu kan? Sampai akhirnya dia nginjak bibel itu. Coba lah. Ini aku gak ada nginjak bibel. Royal aku waktu sama klien. Klien ancam mau ditangkap. Kau nggak usah bicara palang. Kau itu yang hanya jaga pagar. Iya, aku jaga pagar bang. Apalagi bang? Apalagi bang? Hina lagi bang. Apalagi? Jaga pagar si Faruk. Apalagi? Faruk, aku tanya, apa tidak ada Kristen di rumah sakit kau? Kalau ada berarti dirut toleransi. Ada bang Kristen bang. Cuman nggak longor kayak klien bang. Apalagi kalian kata-katain itu? Apalagi? Si Edis, di sini nggak ada terima kolekte ya untuk bayar kontrakan rumah ya. Aku tidak sedang mengadakan kolekte untuk kontrakan rumah, Edis. Ya, jangan kemari kau, nggak akan kubagi kau. Naik Edis, naik. Kalau kau berani naik. Buktikan bahwasanya kau menyembah kepada Yesus. Silakan Edis. Naik. Buktikan bahwasanya kau menyembah kepada Yesus. Silakan Edis. Oke. Sekarang buktikan kepada kami bahwasanya kamu memang menyembah kepada Yesus. Silakan Edis. Baik, Baruk, apa pendapat kamu tentang Yusuf PI yang mengaku bahwa Muhammad itu Rob? Udah. Ayo, silakan. Buktikan kepadaku bahwasanya kau memang Baruk, menyembah enggak, kepada Yesus. saya minta pendapat kalian. Apa pendapat kalian kepadaku tentang bahwasanya mengakunya kamu memang Yusuf menyembah PI Yesus, bahwasanya Yesus. Muhammad adalah Rob? Buktikan. Silakan. Sampai dia sekarang nangis-nangis. kepadaku. Sebentar, si Yusuf PI udah nangis-nangis, sudah inbox saya, Dis, tolong hapus videonya, tolong hapus, saya diprotes penggemar saya. Yusuf PI nangis. Mau saya enggak, dia inbox saya, nangis dia nangis. Tolong hapus video saya katanya. Eris bodoh. Kau disuruh hapus karena kau framing di situ. Enggak ada framing kok, video dia sendiri. Kau di situ. Dia inbox saya, dia nangis-nangis. Dia nangis-nangis inbox saya, kena mental Yusuf PI udahan. Kau pakai ilmu kau nggak punya. Malam kau kabur. Satu pendapat Muslim yang paling ratingnya yang paling tinggi, Yusuf PI sudah kena mental, sudah inbox saya nangis, minta dihapus videonya. Gimana teman-teman, pendapat teman-teman? Jangan bohong kau, Edis. Saya menyaksikan kau 3 kali kabur. Enggak, dari beneran Yusuf kok, PI. beneran. Ya. Dia inbox saya, dia nangis, minta videonya dihapus. Oke ya? Jadi kalian sudah mengakui bahwa Muhammad adalah Rob. Terima kasih. Muka nggak punya muka kau, mukamu muka tembok, Edis, nggak punya malu kau. 3 kali kau kabur terbirit-birit. Iya. Nggak malu kau, Edis. Berbirit-birit kau, Edis. Sudah semua orang udah melihat. Dia sendiri mengatakan Yesus itu tidak pernah bahkan Bible sendiri tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Akan tetapi dia menyatakan Yesus itu Tuhan. Ya, jika memang dia memframing seperti itu, pertanyaan Bang Faruk tiga saja. Ya, dari pertanyaan ini maka ada 2 tokoh yang kena fitnah, Nabi Muhammad SAW dan juga Yesus. Yang pertama, jika memang umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad SAW, sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk mentuhankan atau merobkan Nabi Muhammad SAW.
Kena pelanggaran kok Bang Faras. Yang kedua, jika memang Nabi Muhammad SAW itu adalah Tuhan, sebutkan satu saja hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan diri dia adalah Tuhan. Yang ada di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, janganlah kalian berlebihan kepadaku, sebagaimana ya orang-orang Nasoro berlebih-lebihan terhadap Isa ibnu Maryam. Yang ketiga, jika kau katakan Yesus itu adalah Tuhan, kena lagi Bang Faras. Jika kau nyatakan Yesus itu adalah Tuhan, sebutkan satu terima ayat kasih dalam udah Bible naikkan ya. di mana Yesus menyatakan diri dia adalah Tuhan. Silahkan. Coba juga, kenapa kamu bilang kan Al-Qur'anmu itu sempurna? Kenapa semua Al-Qur'anmu itu harus dibantu dengan hadis dan segala macam bentuknya? Oke, aku jawab ya. Tapi Diam kan kau ya, aku jawab ya. sempurna. Aku jawab ya. Diam ya, aku jawab ya. Gak pakai hadis. Gak pakai hadis ini aku jawab. Wallahi gak pakai hadis aku jawab. Gak, suruh om dia, suruh om dia, udah undang, Gak suruh om apa-apa, gak apa-apa Bang. Bang Faru akan membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, bahkan pembukti kebohongan dari kitab-kitab yang palsu. Yang pertama, di dalam surah An-Nisa ayat 23, di situ disampaikan Allah kepada manusia dan terkhusus kepada orang beriman untuk jangan menikahi mama kandungnya, bapak kandungnya, dan saudara kandungnya. Yang jadi pertanyaan, buktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan penyempurna dari kitab terdahulu dan juga bukan sebagai hakim atas kitab-kitab yang palsu. Sebutkan satu ayat di dalam Bible di mana kau Anto dilarang menikahi mama kandungmu. Silakan Anto. Gila. Silakan. Itu kan untuk apa untuk apa itu ditulis kalau itu memang tidak bisa? Ada Kamu lucu atau tidak? Kau lah nikahi mamamu. Ada atau Kalian tidak? yang bisa begitu menikahi mamanya. Tidak? Larangan dalam Biblemu dari Yesus ya perihal kalian menikahi mama kandung kalian sudah jadi janda. Ada nggak larangannya? Ada nggak larangannya? Ya tidaklah. Kau Tidak lucu kau. ada. Tidak ada teman-teman. Ya jelas tidak ada. Jelas Tidak ada. Berarti boleh. Jelas tidak ada. Berarti boleh. Tidak ada. Iya, Ya nggak berarti boleh boleh. dong. Orang nggak ditulis. Lo kok nggak Ya nggak boleh? boleh lah. Oke, ku kasih kau lagi analogi. Ku kasih kau lagi analogi. Waalaikumsalam. Ku kasih kau lagi analogi. Sekarang kamu dulu. Di negara Sekarang dulu Republik kamu. Indonesia, ketika di negara Republik Indonesia tidak ada undang-undang yang melarang penggunaan narkoboy. Ketika ada orang yang menggunakan narkoboy, adakah delik hukum yang digunakan polisi untuk menangkap pengguna narkoboy? Ada nggak Anto? Jawab. Boleh nggak pengguna narkoboy ditangkap ketika undang-undang tidak ada yang melarang orang menggunakan narkoboy? Boleh nggak pengguna narkoboy ditangkap Anto? Jawab Anto. Ini masih satu ya. Ada beberapa poin yang bisa aku sampaikan membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah hakim atas kitab-kitab terdahulu, bahkan kitab-kitab yang palsu. Ada Anto? Anto? Aku Diam lagi dulu. serius nih. Oke, saya jawab. Oke. Tapi waktu saya jawab, kamu diam. Silakan. Waktu kamu jawab, saya diam supaya enak loh gitu. Cepat. Nah, ya jelas kalau cara berpikirmu, agama, iman kamu samakan semua di dalam dunia, jelas tidak bisa. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Boleh Apa pertanyaanku? Kamu kan aku tuh pakai ini ya. Pertanyaan apa? Pertanyaanku apa? Coba ulangi dulu pertanyaanku. Ulangi pertanyaanku. Anto, ulangi pertanyaanku. Gak usah kau menjawab dulu. Ulangi dulu pertanyaanku. Itu buktinya kau waras. Ulangi pertanyaanku. Jangan aku nanti ngomong sama orang gila ya. Ulangi pertanyaanku Anto. Oh, udah tengah 4 teman-teman. Ini waktunya makan dedak ini. Waktu makan dedak ini memang ini. Satu poin masih ya. Ada banyak poin yang bisa Bang Farouk buktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah hakim dari kitab-kitab terdahulu.
bahkan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, ketika Bible itu tidak bisa menjelaskan bagaimana pembagian tentang harta waris, Al-Quran menjabarkan bagaimana pembagian harta waris dari orang yang sudah meninggal. Tertulis dalam surah An-Nisa 11 dan seterusnya. Ketika Bible tidak bisa menjelaskan bagaimana tata cara beribadah menyembah kepada pencipta langit semesta, kepada alam semesta, ya, Al-Qur'an menjelaskan bagaimana menyembah dan mengenal kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ketika Bible tidak bisa menjelaskan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua, Al-Quran menjelaskan dengan secara detail bagaimana kita berbakti kepada orang tua sampai dengan mengatakan pun tidak boleh kepada orang tua kita. Maka orang-orang di luar Islam, meskipun dia benar, itu hanya kebetulan saja dia benar. Kenapa kau katakan Faruk dia kebetulan saja dia benar? Karena tidak ada tuntunannya, Bang. Gak ada tuntunannya yang mengarahkan dia kepada perbuatan yang benar. Kalau umat Islam yang melakukan kebenaran, maka kebenarannya itu hak kok. Hak kebenarannya. Memang dia benar. Kenapa dikatakan dia memang benar? Bukan kebetulan dia benar. Karena memang Al-Quran yang menuntun mereka kepada jalan yang benar. Di luar dari Islam itu hanya kebetulan saja mereka benar. Paham ya? Oke, lanjut Bang. Assalamualaikum, Lai Bayu, Lai Arta, Bang Bayu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong 1 menit untuk saudaraku Bang Arta. Kenapa saya mute? Tadi waktu naik, alangkah baiknya besok-besok saya mohon maaf di mute dulu, nggak usah assalamualaikum. Tadi kalau Bang Faruk lagi ngomong takut hilangan, kalau nggak dijawab berdosa. Itu saya mohon. Tadi kenapa saya mute terus? Karena Bang Faruk lagi ngobrol, jangan disambung. Jadi biar itu arah. Jangan nanti di framing, kasih di TV, di framing. Nanti tahulah kafir-kafir ini framing. Seolah-olah Ustadz Yusuf udah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu lebih dari Allah, ya. Itu ya. Makanya saya mute tadi. Jadi kita kalau nggak kita jawab dosa, kalau pas dijawab hilang apa yang pertanyaan tadi ya. Saya mohon maaf ya, saya mute. Lanjut apa yang mau disampaikan. Jadi benar kata Bang Faruk bahwasanya tidak ada aturan. Berarti kan boleh ya Bang Faruk ya? Boleh. Jangankan dengan mama kandungnya, dengan adik kandungnya, dengan anak kandungnya boleh nikah karena nggak dilarang. Nggak ada larangan dalam Bible. Ada, gue jawab ada. Jawab, di mana ayatnya? Oke, jawab. Wifi, mantap, jawab. Di mana di Bible? Jangan engkau berzina. Lah, berzina larangan atau berzina? Jangan kau berzina. Yang diminta di mana larangan dengar ya, nanti kalau kamu jawab ya. Okay. Kasih data dalam Bible di mana dilarang menikahi anak kandung, ibu kandung, saudara kandung, tantenya kandung, di mana di dalam Bible yang dilarang? Jangan kau berzina. Apa arti zina? Melakukan hubungan di luar pernikahan. Clear, Bos. Lah, kalau clear masa di Alkitab ditulis satu-satu dilarang menikahi adik, dilarang menikahi ini enggak mungkin. Mana itu bukan jadi, itu kalau kau bilang. Kalau ini apa ayatnya? Ini apa ayatnya yang jangan kau berzina. Hah? Jangan kau berzina. Apa arti berzina? Melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Masa harus dijelaskan jangan kau menikahi ibu, jangan menikahi adik, jangan menikahi tante, jangan menikahi opung, jangan menikahi ini. Ya nggak kayak gitu. Ya kemon dong, smart. Jangan engkau berzina itu sudah menandakan tidak boleh ada hubungan badan di luar pernikahan. Clear, Bos. Di mana enggak ada, di mana data-datanya yang dilarang, bukan berzina. Berzina banyak kali, di mana yang dilarang itu ditanya. Kalau kayak itu kata nggak, mari memuat. Jangan engkau itu dilarang nggak? Jangan engkau berzina itu larangan nggak? Emangnya berzina dilarang, menikah di mana dilarang? Menikah ibu kandung di mana larangan? Jangan menikah engkau berzina itu enggak? larangan atau enggak? Saya tanya, jangan engkau berzina itu larangan atau enggak? Berzina dilarang. Menikah ibu kandung dilarang nggak? Nah, itu kan termasuk zina. Tidak Itu termasuk zina. Alah,
Lah, Lanjut, Le. apa Lanjut, Le, apa Bayu. arti zina? Apa arti zina? Emangnya tunggu bang, Hubungan emangnya badan kalau di luar sudah dinikahi pernikahan. masih zina? Apa? Bang, Emangnya yang kalau sudah pertanyaan nikah dinikahi sama masih zina, zina? sama apa Ya, beda itu? clear. Hah? Segala sesuatu yang sudah diberkati di gereja tidak zina. Segala sesuatu hubungan badan di luar pernikahan itu zina. Clear, Bos. Loh, di sini yang dikatakan di mana larangan dilarang menikahi ibu kandung dan saudara kandung. Lah, Kalau tidak ada larangannya berarti bisa dinikahi. Kalau bisa dinikahi, apakah kalau sudah dinikahin, apakah Boleh masih berzina. zina? Lah, sekarang pertanyaan gue, jangan engkau berzina. Artinya apa? Dengar dulu, Bos. Tidak boleh ada hubungan badan di luar itu. Ya, clear. Clear. Bang menikah Kalau- sama berzina apa? Jauh beda loh bang. Loh, Kau lawak-lawak kamu. lo kok ngelawak? Jangan engkau berzina ya, itu Bung sudah Egi, menikah merangkum. itu- Sudah menikah merangkum. itu beda tidak dengan boleh zina, ada Bang. hubungan di luar Bang. pernikahan. Abang pikir menikah itu berzina? Oh, Itu yang kali kau kutanya. jadi orang. Itu yang kutanya tadi. Gua, oke, Bang, gue jawab. enggak gini aja bang. Gini, Orang menikah kalau berzina sebelum sama tidak? sebentar, gue jawab. Orang kalau sebelum pacaran nggak mungkin kalau gua misalnya mau nikah sama seseorang langsung ketemu hari H langsung nikah kan nggak mungkin. Akan ada namanya hubungan, komunikasi dan segala macam. Kalau itu dilakukan sebelum pernikahan tuh zina, clear, Bos. Iya clear, menikah itu kan di sini aturannya gini bang. Ya clear. Tidak ada aturan menikahi ibumu gitu loh. Memperbolehkan gitu artinya. Adik kandung, saudara kandung. Kan gitu maksudnya yang dibahasin tadi. Bukan berzinanya yang dibahas. Betul. Aja, Bang, ini, ya. Itu Bang Vivi, itu yang dikatakan yang kau katakan itu jangan berzina berarti di luar pernikahan itu sudah gitu loh. Sudah mereka. Nah, kalau sudah dinikahin, apakah masih zina? Kan enggak. Itu loh. Iya gini. Mana ajaran Tidak Yesus? ada Mana larangan. ajaran Oke. Yesus? Jangan Oke, menikahi ibu gua kandung. jawab. Gua jawab. Oke, gua jawab. Saudara kandung. Gue jawab. Oke. Kalau kalian baca di Markus 10, ada di situ dikatakan, ya. Apa arti zina? Apabila dia bercerai. Pertanyaannya, apakah seorang anak menikah ibunya kalau masih ada suami? Kan nggak mungkin juga. Kalau dia menceraikan dia zina. Clear, Bos. Terus Sama kalau juga mati zina. bapaknya gimana? Kalau bapakmu mati kalau nikah sama makmu kan bisa. Nggak bisa tuh Nggak ada zina. larangannya kok. Zina. Loh, kok zina? Tuh, itu zina, Kan ada Bos. larangan. Udah dinikahin, kok masih kok zina gimana? Kau Nggak, itu berpikir. bukan. Oke, gua kasih tahu. Seorang wanita dinamakan ibu kan ada suaminya. Betul? Betul? Betul. Seorang Betul, wanita ada dinamakan suaminya. ibu apabila ada suaminya. Betul? Betul. Artinya kalau dia menikah, pertama, tidak boleh karena ada suaminya. Oke. Ada suaminya. Oke, lanjut. Apakah itu Lanjut. dinamakan? Itu zina. Ada suaminya. Oke, ini saya jawab. Saya jawab yang Lek Bayu. Oke. Seandainya bapaknya meninggal tadi, bapaknya meninggal, ibunya kan udah janda. Anaknya suka sama mamanya menikahi. Ah. Apakah itu zina? Zina. Ya, Kok zina orang mau dinikahin? dari Zina. mana? Tidak boleh yang namanya. Oke, gua kasih ayat. Sebentar, gua kasih. Ayat Nggak apa, paham coba? nih kayaknya dari bahasa Indonesia. Maksudnya Bahasa Indonesia disederhanakan di aja outlet nih. Bang Gua Naga. kasih Maksudnya ayat. gini loh, hubungan di luar nikah kita sepakat itu zina. Tapi hubungan di dalam satu pernikahan itu halal. Dan yang dipertanyakan ini Bang Vipi, mohon maaf dari tadi ya. Jadi ketika ada sebuah larangan di dalam Quran menikahi mama itu tidak boleh, menikahi adik kandung itu tidak boleh. Ada nggak di dalam Bible Anda larangan seperti itu? Kalau tidak ada berarti hukum seseluruh yang tidak dilarang itu awalnya boleh gitu loh. Berarti di Bible Anda ketika tidak ada larangan berarti menikahi adik kandung wanita itu boleh gitu loh Bang. Oke, Ada nggak oke. larangan Ada. seperti di Quran gitu Ada. loh? Bukan Ada. permasalahan hubungan di Ada. luar nikah atau di dalam nikah. Oke, Nggak ngerti clear. ini, Kak. Kita buka Imamat 18 ayat 6 sampai 18. Itu larangan. Clear ya? Imamat Baca, 18 ayat 6. baca. Di mana melarang, Oke. dilarang menikahi ibu kandung, adik Gua baca. kandung, tante kandung. Coba, di Gua mana? baca. Bentar, gua baca Imamat ya. Aduh. Bentar. Bentar gua buka.
Oke, gua baca ya. Gua baca ayat 6 sampai 7 aja. Imamat 18 Pun ayat boleh, 6. satu perikop pun boleh. Baca Iya. di mana larangan menikahi. Coba, Oke. menikahi bukan dong. Imamat 18 ayat 6. Siapapun di antara kamu, siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyikapkan auratnya. Akulah Tuhan. Ayat 7. Janganlah kau sikapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Dia ibumu, jadi janganlah sikapkan auratnya. Ayat 8. Janganlah kau sikapkan aurat kepada seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Clear, bos? Saya nambahkan lagi. Clear ya? Clear. Jadi kalau kita Jangankan bicara hubungan badan. untuk Ngasih aurat aja nggak boleh. Clear ya? Jangankan menikah, Iya. ngasih aurat aja nggak boleh. Clear ya? Bentar saya nambahkan. Jangan ngomong. Boleh saya nambahkan ya, imamat itu bicara tentang apa? Ternyata imamat itu berisi tentang aturan dalam ibadat, upacara-upacara agama bangsa Israel pada zaman dahulu. Juga untuk para imam kaum Lewi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Jadi kitab ini menunjuk pada bangsa imam dan wakil mereka yaitu para imam. Jadi bukan karena Kristen ya. Iya betul. Jadi untuk orang agama Israel pada zaman dulu. Jadi bukan oten. Lanjut Bang. Saya pertanyakan Ditanya di Alkitab kok sekarang hari ke hotel. Hukum Clear ya? untuk dilarang menikahi, bukan aurat. Kalau aurat mamamu yang kau singkat dihantamlah sama bapakmu. Dihantamlah sama bapakmu. Itu saudara jelas. Aurat saudara juga saudara dipertanyakan kerabat. larangan menikah. Kalau di Al-Quran jelas. Di mana dilarang menikahi ibu kandungmu, adik kandungmu, tante kandungmu. Itu yang kami pertanyakan. Jangan kami tanya A, kamu jawab B. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Tempat kami tidak dilarang. Habis pertanyaan. Itu yang ditanyakan. Bos, jangankan menikah, aurat saja nggak boleh. Kemon dong, Itu itu aurat mamamu tidak boleh kau singkat. Aurat mamamu karena masih ada ayahmu. Kalau dia sudah janda, yang dipertanyakan dilarang menikahi. Itu jangan bimbang lah. Nggak ada di Bible. Habis ceritanya, nggak ada larangan. Habis ceritanya. Cuma itu aja, tinggal jawab. Nah, ayat 11. Ayat 11 tidak boleh menikahi adik. Sebentar dulu, Pipi. Ayat 11. Sebentar dulu, Pipi. Terakhir ayat 11. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau sikapkan auratnya karena dia saudara perempuanmu. Tidak boleh menikahi adik. Jangan kamu menikahi. Ngeliat auratnya nggak boleh. Clear, bos ya? Thank you. Ini Pipi. Lanjut Bayu. Di dalam Al-Quran itu larangannya jelas. Jangan kamu menikahi saudara perempuan dari bapakmu, itu haram. Ditegaskan itu haram. Jangan menikahi mama kandungmu, itu Allah katakan haram. Jangan menikahi saudara adik perempuanmu, itu haram. Jelas di sana perintah atau larangan Allah, larangan Tuhan. Sementara di dalam Bible itu tidak ada secara eksplisit mengatakan jangan kamu menikahi saudara perempuan kandungmu, jangan kamu menikahi mama kandungmu, jangan kamu menikahi saudara dari bapak kandungmu dengan mama kandungmu. Tidak ada, Bang. Apalagi kalau kita masuk di ajaran Yesus di Injil Perjanjian Baru. Oke. Ada nggak yang ada nggak? Tunggu, Bang. Saya belum selesai. Gue tanya, biar nggak panjang. Gue tanya, kan tidak boleh menikahi. Berarti boleh dong melihat aurat. Gue tanya balik, tidak boleh menikahi berarti boleh dong lihat aurat. Apa hubungannya menikahi dengan aurat? Kan gue bertanya, segala sesuatu yang tidak tertulis berarti boleh. Betul? Itu kan tadi kata-kata Abang. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang tidak tertulis boleh. Pertanyaan saya, tidak boleh menikah. Tapi ada nggak larangan boleh melihat aurat? Nggak ada, berarti boleh dong. Siapa yang memperlihatkan auratnya? Ya maksud gua kan boleh. Gua nggak bilang berarti kan boleh. Segala sesuatu yang tidak tertulis berarti boleh. Betul. Sekarang gua balik. Jika engkau melihat aurat dari orang tuamu, mama kandungmu, ya apa salahnya? Itu mama saya. Oh ya sudah, berarti ya sudah oke. Dia yang membesarkan saya. Jangan menikah. Ngelihat aurat aja nggak boleh. Itu. Kalau Dia kami yang jangan membesarkan menikah. saya, dia yang menyusui saya. Ya Itu sudah, loh. Ya, clear. Sekarang begini, Bang. Di dalam Islam itu kita laki-laki itu adalah kepunyaan mamanya. Dalam Muslim. Paham? Kalau orang tua saya sakit, lumpuh, tidak bisa cebok,
Tidak bisa membersihkan diri. Saya yang mencebokinya, Bang. Saya kasih mandi, saya telanjangi, saya mandi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah anak laki-laki dalam Muslim. Yang pertanyaannya menikahi mama kandungmu ada nggak? Apalagi di ajaran Yesus ada nggak pernah Yesus mengatakan hal seperti itu? Ya saya katakan tadi bang, jangankan menikah, lihat auratnya nggak boleh. Abang gimana? Gimana kita mau ke lantai 3, ke lantai 2 aja nggak boleh? Clear. Udah ganti yang lain. Oke, thank you. Lanjut, siapa yang mau nyambung lanjut. Oke, siapa tadi yang bilang? Siapa tadi yang bilang? Jangankan menikah, melihat aurat aja nggak boleh. Siapa tadi bilang? CPV Bang Farouk. Oke. Jadi gini, ya. Di dalam surat imamat itu aku sepakat. Jangankan aurat mama kita, aurat wanita saja yang bukan istri kita nggak boleh kita buka. Kena taplok kita nanti, betul? Betul? Pipi? Kita mata. Betul. Oke, akan tetapi ketika wanita itu kita nikahi, boleh nggak kita buka auratnya? Setelah kita nikahi boleh. Iya, boleh. Nah, di dalam surat imamat itu tadi, ketika mama kita itu kita nikahi, boleh nggak kita buka auratnya? Oh, pertanyaannya itu kan hak bapak kita. Tertulis itu. Hak ayah. Kan janda aku bilang loh, yang janda loh. Ini yang janda. Loh, bapakmu yang mamamu yang sudah jadi janda. Loh, boleh nggak kita nikahi? Pertanyaannya sama kayak gini bang siapa namanya? Tulang paru, ya. Tulang paru marga Siagian. Berarti kan orang tua Bang Farouk Siagian, abang itu keturunan bapak abang. Ini yang saya tanya, ini hukum di dalam iman kalian, bukan tarombo ataupun tradisi. Ketika si Pipi sudah menikahi mamamu yang sudah jadi janda, boleh nggak dibuka auratnya? Pertanyaannya itu punya ayah. Baca jelas. Ayahmu sudah meninggal. Meninggal nggak meninggal itu punya ayah kita, clear. Nggak ada tertulisnya di situ meninggal nggak meninggal. Nggak ada di situ. Di situ nggak ada tertulis meninggal nggak meninggal, ngarang aja kau. Nggak ada itu. Kau kejepit, kau ngarang kau, nggak ada kau. Gara-gara udah terjepit nggak bohong kau, gara-gara terjepit. Gua anti hoax gua. Enggak, makanya aku tanya, ketika ayahmu sudah meninggal, makanya tadi aku bilang itu kalau janda, mamamu itu sudah jadi janda, ini maaf ya, emakmu itu sudah jadi janda, boleh nggak dinikahi sama anak laki-lakinya? Tidak boleh. Di mana larangannya? Karena itu punya ayahmu. Betul. Udah meninggal ayahmu, udah meninggal. Tetap itu punya hak kita, sama seperti ini, ya. Di mana tertulis meskipun sudah meninggal tetap milik ayahmu, di mana tertulisnya? Sama seperti Bang Farouk menanggung nama Siagian, tulang gua. Iya aja lu udah ditetein lihat aurat mama. Mau meninggal nggak meninggal, Bang Farouk itu keturunan bapak. Itu aku nggak tanya adat lo Pipi, aku nggak tanya adat, aku nggak nanya adat, akan tetapi hukum di dalam Bible. Yang ku tanya itu hukum dalam Bible. Ketika mamamu sudah jadi janda, boleh nggak dinikahi? Bang Farouk mengguna nama Siagian, apa harus mati dulu? Berat ini teman-teman, berat ini. Enggak, hak itu tidak bisa hilang itu aja. Aku tidak tanya hak ataupun tidak. Ketika ayahmu sudah meninggal dunia, boleh nggak mamamu dinikahi? Tidak boleh, itu hak ayahku. Di mana tertulisnya? Ada, aku baca. Di mana? Bentar. Ayat 8 ini, janganlah kau asingkan aurat seorang istri ayahmu. Sebentar bos, ini ya. Janganlah kau asingkan aurat seorang istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Clear. Oke, aku sepakat sama ayat itu. Jangankan aurat istri dari ayah kita, aurat perempuan lain saja yang bukan istri kita nggak boleh kita buka. Akan tetapi ketika wanita itu sudah kita nikahi, boleh nggak kita buka auratnya? Boleh. Boleh. Berarti ketika nanti kau sudah nikahi mamamu, boleh nggak kau buka auratnya? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Tidak boleh. Kenapa lain?
Karena itu hak Tapi udah ayah jadi gua. istri. Jangan itu hak ayah gua. Sama seperti gini. Sebentar Bang Faruk, gua jawab. Enggak, gini. Bang Faruk. Nah, gue serius. Gini, gue kasih contoh. Iya, Bang gimana, Faruk gimana, ada gimana? Jadian. Ya, abang. Aduh, aku nggak nanya adat loh. Aku nggak nanya adat loh. Walaupun ayah Enggak abang meninggal. ya. Kita fokus. Kita fokus Bibelia. Kita fokus pada Bibel. Kita bicara Ayat dalam Bibel yang dicarikan. Oke, Kita cari gini atau gini pipi game. Coba kau carikan satu ayat di dalam Bibel di mana dikatakan seorang istri yang sudah ditinggal mati oleh suaminya adalah hak suaminya meski dia sudah meninggal dunia. Di mana? Ayat 8 tuh jelas ayahmu. Ada enggak? Ayahmu. Jujurlah pipi game. Beda. Kita jangan bicara Jujurlah. konteks di Dengar ya. luar keluarga. Dengar ya, dengar pipi game. Kita nggak Pipi boleh game gini, konteks kita luar jujur ya. keluarga. Biar Oke. kita dapat poin ya, kita jujur ya. Ya, jujur jawab ya. Ada nggak ayat dalam Bible di mana dikatakan meskipun seorang suami telah meninggal dunia, dia masih berhak atas istrinya? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Betul. Berarti asumsimu tadi terpatahkan kan? Oh, tidak. Berarti ketika mamamu sudah jadi janda, bolehlah kau menikahinya kan? Tidak boleh. Di mana larangannya? Ayat Di mana 8 tadi, larangannya? Itu masih hak ayah. Kita jangan. Ayahmu udah meninggal. Ayahmu sudah meninggal dunia loh. Udah meninggal dunia, yang kubilang tadi udah meninggal dunia. Kalau kita bicara, Ayahmu sudah metok. Enggak, kalau kita bicara hak. Tadi dah kau katakan, ketika ayahmu sudah meninggal dunia, ya, tidak ada satu ayat pun dalam Bible mengatakan seorang laki-laki yang telah meninggal dunia dia tetap berhak atas istrinya meskipun dia sudah meninggal. Gak ada kau bilang. Berarti ketika ayahmu sudah meninggal, ayahmu tidak punya hak lagi atas mamamu kan? Karena dia sudah meninggal. Berarti secara otomatis ketika seorang suami atau ayahmu tidak punya hak lagi atas istrinya atau itu adalah emakmu sendiri, bolehlah seorang anak itu menikahinya. Kalau tak boleh, larangannya di mana? Oke, gue jawab. Iya, di mana larangannya? Itu konteksnya masih satu keluarga. Aduh. Itu konteksnya masih satu keluarga. Oke. Sebutkan satu ayat dalam Bibel. Di mana kalian dilarang menikahi keluarga sendiri. Di mana? Oke, ini imamat 18 ayat. Itu aurat itu. Itu membuka aurat ibumu, mamamu. Tadi kan kau bilang nggak boleh karena masih dalam konteks satu keluarga. Oke, aku tanya lagi. Sebutkan satu ayat dalam Bible, baik PL maupun PB, di mana kalian dilarang menikahi saudara kandung kalian. Di mana? Ada, suara air ini. Di mana tertulis? Ayat 12. Di mana? Ayo. Ayat 12. Di mana? Janganlah Di kau mana? siapkan aurat saudara perempuan ayahmu karena ia Itu. Ini menikah pipi game. Ini menikah. Yang ku tanya menikah. Oke, mana jelaskan sama kau ya? Kayak mana jelaskan sama kau ya? Ini yang ku tanya menikah. Tentang menikah. Tentang gini loh, tentang gini. Bukan buka auratnya gini. Jangan sampai nyanyi aku. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Oi, biar semua jelas dan berbeda. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Udahlah ya. Lanjut yang lain Bang Oreo. Lanjut Bang Lor. Ini datang Pak, satu lagi ya. Satu menit dah sebelum Mario. Ini PVG siaran langsung di YouTube Ustadz Sugi Baluap TV, Bang Dalbo, siaran langsung ya di Uti Khatijah, yang di satu lagi di Januari. Ini banyak orang nonton loh. Jangan mamaluin. Kalau memang nggak ada di Bible nggak ada larangan, silakan bilang nggak ada larangan. Jangan kau bawa ayat yang kayak gitu yang ditanya aja kau jawab. Lanjut Bang Lot. Iya, banyak. Tunggu pipi, bentar pipi. Banyak yang nonton, tapi Bang Faruknya nggak cair. Kan gue beli madunya nggak mau dijual. Bingung gue beli 3. Gue mau kasih tuh Zulkifli. Gue mau kasih tuh
Habis Jukri beli blender, gue mau kasih tuh. Siapa tuh yang baik-baik tuh, Nande, Ninda, apa NTD ya? Pokoknya hosos yang baik gue kasih. Udah nggak usah kemana-mana. Ya itu fakta kan, tadi gue bilang Bang Faruk gue beli 3. Iya nggak usah kemana-mana. Oh, kalau soal aurat ini nafsu ini terpikir sama kau ya Faruk ya. Terpikir sama kamu ya. Kita Jawab pertanyaan, jangan nafsu cerita. Pertanyaan Bisa larangan di terpikir kayak Bible. gitu ya. Jawab coba. Memang harus kita itu apakah dengan mama kandung kita dilarang, dengan adik kandung Enggak kita. usah di Bible. Enggak usah di mana saja kamu berpikir. Cara berpikir kamu itu aja udah dirimu berpedoman udah kepada sesat. Bible. Bisa terpikir sama kamu. Aduh. Oke, tunggu Bang Naga, tunggu Bang Naga. Biasa, cara Berarti seakan-akan kau menyatakan Yesus nggak berpikir. Iya. Kau mau menyatakan Yesus nggak berpikir? Ayo jawab. Jawab. Kau mau mengatakan Yesus tidak berpikir? Jawab. Tanggung jawab kamu. Karena Yesus nggak ngelarang, itu masalahnya. Apapun sangkaan yang kau berikan kepada orang yang mempertanyakan hal ini, seburuk apapun sangkaan yang kau berikan kepada orang yang mempertanyakan tentang hukum ini, akan kembali kepada Yesus. Kenapa kembali kepada Yesus? Karena Yesus yang tidak memberikan larangan. Hati-hati kau cakap. Nanti menghina Yesus kau, hati-hati kita kau. di dalam orang diberi alat pikir yang namanya otak di atas kepala. Berarti seakan-akan kau mengatakan seakan-akan kau mengatakan Yesus tak berpikir. Benar enggak perbuatan? Yesus tak berpikir. Yesus tak berpikir gitu, karena dia nggak ngelarang. Benar. Yesus aja nggak ngelarang. Yesus nggak ngelarang, berarti seakan-akan kau menyatakan Yesus tak berpikir. Dan jangan nangis kau, makan dadakmu, jangan nangis kau. Jangan nangis kau, makan dadakmu itu, jangan makan dadakmu. Aduh. Makanya di gereja-gereja di luar sana itu di Eropa hanya itu nafsu halalkan perkawinan sesama jenis, gitu loh. Kebanyakan makan dedak kau. Coba lihat gereja-gereja di makan Eropa dedak. sana. Laki sama laki diberkati di dalam gereja. Apa ini? Coba. Oleh Bayu, Bible Pelangi udah keluar loh di Amerika, yang kayak profilku itu Bible Pelangi boleh menikah laki-laki sama laki boleh diberkati karena nggak ada larangan. Buktinya Bible Pelangi di Amerika udah keluar. Dalam gereja aja, Faruk. Dalam gereja aja menikah cuma sekali, baik mati ataupun hidup. Kalau sudah menikah itu tidak disahkan lagi oleh gereja. Di mana apalagi menikahi mamanya kan sudah pernah nikah. Dalam Bible itu aja dulu. Oke, gue jawab Bang, gue bantu jawab lagi Bang. Makanya berpikir. Bang, maaf, gue potong gini. Oke, tadi kan perjanjian lama gue kasih Mamat. Sekarang gue kasih perjanjian baru. Clear ya? Roma 13. Sudah dikasih tadi jawabannya. Cuman kamu harus sesuai jawaban dengan di hatimu. Seolah-olah semua harus sesuai dengan pikiranmu. Kalau di dalam Islam itu udah langsung ayat Al-Qurannya ada dilarang tidak boleh, udah dikasih semua ayat. Yang kami mempertanyakan kemauanmu data, itu bukan semua asumsi. agama harus sesuai dengan bukan kehendakmu, asumsi, sesuai dengan bukan pikiranmu, asumsi. baru bisa kau terima. Kan lucu. Berarti tidak ada larangan sama sekali. Kalau memang tidak ada, nggak usah ngeles. Memang Iya, dalam benar. Bible Saya tidak. Muslim juga loh Bang. Maksudnya di dalam Bible tidak ada Saya larangan. juga Habis Muslim cerita loh. kita tidak Lubis, mempertanyakan saya memang lagi. Muslim loh Lubis. Apa-apa? Tidak Kamu seharusnya Muslim? kita menghujat Apa? orang semuanya. Apa Saya kamu juga Siapa Muslim yang loh. menghujat? Jangan salah. Muslim apa Saya kamu? juga Siapa yang Muslim, menghujat tapi di saya sini? tidak Kita terima mempertanyakan kalau doa yang orang-orang tok. selalu menghujat satu sama lain. Siapa yang menghujat? Muslim ya? Enggak usah saling Coba menghujat. kejar dulu ya. Pelajari agamamu. Orang pelajari agamanya. Diam dulu. Udah beres. Kamu Muslim? Kamu Muslim? Muslim kamu? Besarkan dulu ya bang. Besarkan ya bang. Muslim, kubesarkan dia ya? Iya, Muslim iya. ya? Muslim ya? Betul Iya. kamu Muslim ya? Buka kameramu. kamu kan- Ini buka kameramu. Ku ambil Al-Quran. Kalau kau bilang Muslim, ku suruh baca ayat nih satu aja cantik. Buka kameramu. Mau ditangkap lagi nih. Nggak percaya muka aja muka makan babi kok Muslim. Hei. Ini ya. Tangkap lagi ya. Aku ya. Ini Masya kalau Allah, kita ini ya. ngomong Ini- soal begitu. Sebentar. Biar tenang, semua mau ditangkap Aku nanti nih. Muslim loh. Ini sebentar. Mau ditangkap lagi ya? Kubesarkan aku. Enggak. Yang kau baca aku ngaku Muslim. Ntar ya, alhamdulillah. Kau Mau bilang ditangkap Muslim lagi ya?
Kau bilang muslim ya? Ini nanti mau ditangkap lagi ini nanti. Kok takut? Oh, merasa bersalah ya? Merasa bersalah? Ini mau ditangkap lagi ya? Enggak, kau kok menyerah apa? Mengaku sendiri gitu loh. Jangan nipu kau Ini di mau sini, ditangkap Bang. lagi ya? Jangan nipu kau di sini. Ya, kalau kita saling Kupermalukan kau di sini, membela, kupermalukan kau mau ngaku muslim. menciptakan kedamaian. Tolong Jangan usah banyak cakap. ditangkap. Kau baca itu. Baca. Ditangkap. Baca, baca. Ini. Tunjuk. Pelajarilah agama masing-masing. Tunjuk Enggak, aja lah, kau tunjuk. ngaku muslim. Lek, Anto, Baca. kau ngaku muslim kau. Kau jadi penipu. Baca itu dah. Baca. Kalau kamu karisteng aja, jangan ngaku muslim, nyerang sesama muslim. Kau bilang menghujat di Saya nggak nyerang, cuman nggak baik. Selalu kita Kafir. Baca. nggak baik. Saling Kafir, baca. kepercayaan orang, Sebelum kuturunkan kau. kepercayaan Kau orang. ada yang besar Biarlah lagi. dia belajar. Bentar, kau bilang besar lagi ya. Terserah dia. Kafirin ya. Besarkan aja dia, Bang. Kita percayakan saja agama kita. Agama kita. Lu aja kali. Iya. Oke, Ini kan Anto, kita cuma meluruskan kalau Anda aja mengaku, supaya jangan saling Oke, Anto, menghujat aja, mau gini, dijebloskan. gini. Gimana ini? Anto yang mengaku Muslim. Kalau Anda memang Muslim, coba lanjutkan apa yang Baca saya ini, baca baca. bisa? Baca. Bentar Bang Os, bentar Bang operator, bentar Bang Rugi. Harus dipermalukan ini. Ya lanjut cerita tadi Bang Rod. Nggak usah dipermalukan. Enggak, Dia juga mau Kau keluar baca, kok. nggak Nanti usah sebentar banyak lagi cakap. ditangkap Kau baca lagi. itu Al-Quran. Bahaya Kalau ini. kau ngaku muslim, boy. Cuman kita cuma satu pesan kafir, aja. baca. Sesama manusia, nggak usah saling menghujat lah. Ngaku muslim ini. Pelajari agama kita. Anto. Kafir, baca. Hidup berdampingan. Anto, nggak usah banyak Udah ngomong aman Anto. gitu-gitu Gak usah aja. banyak ngomong, kau baca kafir botol. Harusnya Baca kamu itu. malu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. assalamualaikum. Kafir bodoh. Baca kau itu. Malu dia mengakui agamanya sendiri. Malu kau jadi Kristen rupanya. Sakitnya. Makanya kok muslim pula dia kan. Orang berdebat dengan Bang Faruk tadi dia oten dia ngaku muslim. Malu dia dengan agamanya Bang. Makanya dia udah sendiri tadi. Mau ditangkap lagi, udah mengaku salah ya. Langsung awak tangkap. Namanya Anto Hutahuruk, namanya Anto Hutahuruk. Hutahuruk itu gimana? Otennya Bang Faruk. Hutahuruk namanya. Oten. Marga. Oten Anto Hutahuruk namanya. Otennya Bang Faruk ya. Hutahuruk marganya. Ya Utahuruk kan ada juga yang muslim juga Bang. Tergantung. Cuma dia kan pengakuan dia. Oh gitu ya. Tadi akhir ini awalnya dia debat dengan Bang Faruk tadi ngaku Kristen kan gitu. Ya kita suruh baca lah, kita kejar lah. Rupanya kan dia ngaku sendiri terakhir. Tadi kan udah naik kan waktu berdebat dengan Bang Faruk kan turun kan minta naik lagi kan. Itu. Benar. Ngaku muslim. Istrinya muslim tuh ada di bawah itu. Enggak nanya mau istrinya muslim mau apa dia kafir enggak ada nanya. Cuma mengaku muslim aja, dia kadarnya kan masih Kristen. Betul. Dia kan kadarnya masih Kristen. Kurang ajar. Siapa tadi si Pipi ya tadi ya. Padahal kan kita lihat aturan ya, maksud ditanyakan teman-teman ada aturan. Tapi dia lari ke sana kemari dengan imamat segala macam. Itu kan sebetulnya larangan. Tapi nggak ada aturan yang mengikat. Seperti gini. Pada saat kita berkendaraan atau bersepeda motor, itu ada aturannya kan Bang. Harus pakai helm, harus pakai SIM, harus pakai STNK, betul kan Bang? Pada saat di lampu merah itu kita berhenti, itu namanya aturan. Tetapi di dalam Bible mereka itu tidak ada aturannya Bang. Jadi aturan itu tidak ada tercatat di dalam Bible. Nah, jadi itu. Kalau kita bicara imamat 18 ayat 6-7 itu adalah aturan yang mengikat bagi agama Yahudi Israel. Itu persoalannya. Tetapi mereka mencoba mengambil lagi dari kitab Yahudi lagi. Padahal jelas-jelas bahwa imamat itu ditujukan kepada para imam-imam suku Lewi. Sama seperti terkait tentang perpuluhan. Itu hanya ditujukan kepada imam suku Lewi. Tetapi para pendeta dan gereja mengambil perpuluhan dan persembahan. Nah, seperti itu.
Nah, inilah yang lucunya. Tetapi pada saat kita coba tanya dengan Amsal 7, 16, 19, oh itu kami tidak menggunakan itu. Kan ini sesuatu hal yang konyol. Berarti Yang Vivi beruntung itu boleh menggunakan dibawa, yang nggak beruntung, iya. yang buruk ditinggalkan. Artinya mereka tidak mengambil 100%, cuma mengambil yang bagus-bagusnya saja, yang nggak bagusnya nggak diambil. Artinya ada problem di dalam doktrin mereka sendiri. Doktrin Kalau bersentuhan dengan iya, kalau bersentuhan dengan PL atau punya tanah Yahudi, mereka nggak mau. Tapi kalau yang bagus-bagusnya diambil, tapi kalau yang nggak bagusnya dibuang gitu. Wah, enggak, saya nggak pakai PL, nggak saya pakai PL. Itulah namanya doktrin. Ini doktrin manipulatif. Manipulatif itu kan gini, Pak. Lanjut. Yang beruntung dia bawa, ayo. Yang nggak beruntung ditinggalkan. Itulah manipulatif. Oke ya. Aninia Lekku, dia tadi sudah berdebat dengan Bang Faruk tadi sebelum dia kedua kali dia oten. Tiba-tiba tidak ada bisa jawaban dalam Bible masalah pernikahan, dia mengaku muslim. Makanya kita ngambil. Maaf, se-BDO orang muslim insya Allah bisa dibaca walaupun agak lalik ibaratnya ya, sepatah kata pasti kita tunjuk, oh itu alif lam mim, itu bisa dibaca. Kita bilang salah di banned pula akun saya itu yang khusus muslim. Makanya kita harus pede dengan agama sendiri. Makanya saya bilang tadi, kenapa si Pipi saya tidak nyerang? Karena keponakan dengan pamannya, karena tulangnya. Makanya saya bilang membuat tadi yang di YouTube, keponakan lawang paman ya. Kita sambut dulu. Suhu, selamat sore, agama apa? Suhu bola. Selamat sore Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim? Muslim Bang, Muslim. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan? Takut pula nanti banyak yang ngaku. Ada yang mau disampaikan? Tadi Bang, saya sebenarnya ingin memperjelas terhadap teman kita yang oten tadi, tapi sudah beliau keburu turun. Jadi sepertinya pertanyaan saya yang ingin saya sampaikan itu, apakah masih ada oten teman kita di room ini? Tidak ada saudaraku. Sedangkan kalau masalah oten-oten saudaraku, biarlah yang di cover sini ada kita Bang Bayu, Bang Lord. Sedangkan saya di sini aja saya hanya moderator, tidak berani menjawab kecuali ayat yang karena saya berani bertanya tadi. Karena ada yang di atas, kalau tidak ada di atas saya tidak berani bertanya. Contoh kalau di bawah imamah tadi, sedangkan saya tidak punya Bible yang di rumah, nanti kita tidak bisa mengcoverkan. Nah itu ya yang saudaraku. Ada yang mau disampaikan lagi? Kemudian ingin saya menyarankan, ini saran menurut saya, kalau bisa, kalau ada pengakuan ataupun tamu yang masuk, diperjelas dulu keberadaannya. Seperti yang tadi saya dengar, itu kan seperti membingungkan. Kok bisa sih seorang muslim bahasanya seperti itu? Nah, jadi oleh karenanya, kalau kita serang dia dengan semacam kalimat-kalimat, mungkin orang lain merasa keberatan. Tapi tolong dipertanyakan secara khusus pertanyaan muslim. Kalau dia tidak mampu menjawab, saya kira itu nggak perlu dipelihara, buang aja. Kenapa? Karena itu merusak daripada room ini nanti. Kan gitu. Jadi oleh karenanya kepada kita semua, apakah itu dari teman-teman kita Kristen ataupun Muslim, harus jelas dong. Jangan agama saja itu kan mempermainkan. Kalau memang dia itu tadi seorang agama A, dikatakannya dia B, itu kan namanya mempermainkan Bang. Jadi yang semacam itu nggak perlu kita kasih ruang, karena sudah pasti nanti ngomongannya nyeleneh-nyeleneh, bikin kita terpancing untuk emosi sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Begitu maksud saya. Gini Bang Suhu ya. Bang Suhu. Iya, Bang. Kalau kami ini udah lama kita ikuti diskusi. Iya, Kita Bang, ini Bang, umat muslim tidak akan berani kalau kita mengaku Kristen. Walaupun Betul, kita naik di Bang, komalnya Kristen, tidak akan pernah kita atau menjual atau menyangkal agama kita, nggak berani kita. Tetapi Iya, betul, Bang. teman-teman di sebelah ini udah jelas-jelas dia itu oten ngaku muslim, bahkan mereka berani mengaku ateis. Itu loh Bang. Iya, betul. Nah, mereka berani mengaku ateis karena tidak ingin ditanya. Itu loh. Betul. Tadi saudara itu naik bernarasi, dia bernarasi, ujung-ujungnya dia
Nah kan narasinya pertama itu dia itu kan oten. Kita nyimaknya. Iya, Bang. Di pertengahan narasinya itu dia ngaku muslim. Itu yang bikin kita, loh, lu muslim. Kalau lu muslim coba nih, karena narasimu tadi begini loh. Nyerang kan dia tadinya, nyerang ke kita tadi. Tapi di ujung, di pertengahan dari narasinya dia ngaku muslim. Itu yang bikin kita kaget. Loh, ternyata lu muslim. Kita tes aja gitu kan, gitu Bang. Iya, Bang. Nah, jadi oleh karenanya orang semacam itu Bang, buang aja terus. Kalau sudah ke Dragon, buang saja. Kenapa? Karena nanti Bang rusak nanti suasana dibuat yang semacam itu. Agamanya saja sama dia nggak masalah kok di otak-atiknya. Konon pula tentang aturan-aturannya kan gitu Bang. Itu saran saya supaya saya sangat-sangat simpati dengan room ini karena ini saya anggap adalah room edukasi. Kan gitu. Dan yang masuk ini adalah orang-orang yang punya wawasan. Makanya saya suka mendengar ataupun mengikuti room ini Bang. Jadi saya ada melihat semacam kejanggalan-kejanggalan, termasuk seperti beliau tadi yang mengatakan kita kan yang mempertanyakan tadi dari Muslim keberadaan aturan yang tertulis yang bisa menjadi acuan tentang hukum kan itu. Jadi selalu dibawa kepada perasaan atau logika-logika itu kan nggak nyambung Bang. Nggak nyambung, betul. Terima kasih Bang, terima kasih. Oke, Bang, terima kasih Bang. Saya mohon maaf ya yang saya turunkan ya. Assalamualaikum. Oke Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nasihatnya Bang. Oke, lanjut. Teman-teman saya izin turun dulu, Bang Faruk saya izin turun dulu. Lah, mau kemana Bang Lo? Mau pulang kantor dulu nih. Langsung mau turun Enggak. Ustaz Dio, aduh. Biar Bang Dion gantiin saya. Ini masih di kantor nih Bang, udah sore ini kan. Siap, Prof, siap. Sama. Masih di kampus ini kan udah mau pulang dulu. Memang Udah kalau selesai profesor Bang kuliah. susah kali lah ya Bang Dio urusan Bang Dio lah. Bang Dio itu. Siap. Makasih teman-teman. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak aja. Aku coba mau nanya Bang Faruk, hari ini laku berapa? Hari ini laku berapa Bang Faruk? Dulu. Cantika, selamat sore. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantika. Foto profil boleh lah nih. Cantika nih. Enggak ada suara loh. Cantika. Enggak ada. Lanjut Bang Arta, bisa Bang disampaikan. Lanjut Bang Arta. Saya besarkan. Ada yang mau disampaikan Bang Arta? Lanjut. Ya sesuai dengan pembicaraan tadi, dia mengaku-ngaku muslim. Itulah doktrin agamanya, doktrin manipulatif Bang. Sama juga kayak umatnya. Begitu didesak aja, terdesak aja di sudut ring, mengaku dia muslim. Kan aneh kalau begitu. Doktrin manipulatif. Sama juga seperti pengajarannya di imamat, di perjanjian lama, yang penting-penting aja diambil perpuluhan. Di Amsal mau nggak terima itu dia? Amsal kan enggak kan? Itu punya perjanjian lama katanya. Udah gitu aja Bang, izin turun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatan sedikit bersuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. M. Habil, selamat sore. M. Habil, selamat sore. M. Habil, selamat sore. M. Habil, selamat sore. User, selamat sore. User, selamat sore. Udah ke laut. Bang Dio, pulangkan sama Bang Dio. Aku mau naikkan orang belum ku tanya dulu. Ya. Kenapa Bang?
Iya, ada olahraga di depan. Wah, harus segera berangkat. Biji kopi, selamat sore. Agama apa? Biji kopi, selamat sore. Agama apa? Biji kopi, selamat sore. Dah lah. Allah. Wah, jangan marah-marah Bang Dio, mulai lempar piring tuh bahaya loh. Enggak sengaja jatuh. Wah, lempar piring pula kan, takut kami. Udah cukup blender lempar piring. Jangan sempat Bang Dio pula lempar piring. Aman. Siap-siap pulang juga. Ahmad, selamat sore. Agama apa? Ahmad, selamat sore. Agama apa? Aduh, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Pencet kayaknya dia tuh Bang. Iya. Ini mereka kalau udah kena nengok Bang Dio, nengok Bayu di atas kayak otet-otet ini kayak apa? Kayak nengok hantu, takut semua lah. Modal-modal typing. Coba kalau nengok aku di atas sama Nita, mereka naik dengan PD-nya. Wah, ini yang longor-longor di atas yang 2 orang ya kan, kita bal-bal dulu ya kan. Aduh. Awak ditanya A, jawab B ya kan. Masalah judul gampang, judul aja pun dimarahi. Jangankan judul, Bang Faruk jual madu aja dibilang asik jualan. Satpam rumah sakit jualan, cari makan, orang kasih gift katanya. Panas di bawah. Siapa nanya madu? Siapa nanya madu? Aku dengar madu tadi. Siapa yang nanya madu? Siapa nanya madu? Siapa nanya madu? Bang Dio. Aku dengar madu tadi. Siapa nanya madu? Siapa nanya madu? Bang Dio.